Terlebih lagi, pandangan hidup He Yuanzheng dan konsep baik dan jahatnya telah terbentuk, dan ia tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jika Su Tang bersikeras mengendalikan He Yuanzheng dan ingin ia bertindak sesuai keinginannya, hubungan kedua belah pihak pasti akan memburuk dengan cepat. Misalnya, jika He Yuanzheng ditugaskan untuk merampok belalang perak mutan, ia mungkin akan setuju dengan enggan, tetapi ia mungkin tetap merasa tidak senang. Ia adalah seorang kultivator dengan rasa keadilan yang kuat. Jika ada yang menyerbu kota bulan gelap, ia tidak akan keberatan membalas dengan ganas. Namun, jika ada yang secara aktif menyerbu, itu akan menempatkannya dalam posisi yang sulit. Tak hanya He Yuanzheng, Lei Nu, Gu Suifeng, Ji Haohao, dan lainnya juga punya ide masing-masing. Hanya Baolan dan beberapa orang lainnya yang menganggap Su Tang sebagai penguasa tertinggi. Apapun yang ingin diungkapkan Su Tang, entah itu baik atau buruk, mereka akan menerimanya tanpa ragu. Untungnya, Su Tang memiliki mentalitas yang lembut dan tidak pernah ingin memanipulasi siapapun. Ia lebih suka bergaul dengan semua orang sebagai teman. Sejak ia menguasai puncak Qianqi hingga sekarang, hal paling ekstrim yang pernah ia lakukan kepada teman-temannya adalah membakar toko Tong Fei, memaksa Tong Fei untuk datang ke kota bulan gelap. Namun, karena Tong Fei telah datang, ia tidak akan lagi mengganggu setiap langkah Tong Fei, selama Tong Fei bahagia. Sifat setiap kelompok akan dipengaruhi oleh sifat anggota intinya, seperti puncak Qianqi sekarang. Ada pepatah yang mengatakan, toleransi membuat seseorang hebat, dan kurangnya keinginan membuat seseorang kuat. Karena Su Tang tidak pernah ingin mengendalikan siapapun, suasana di puncak Qianqi terasa santai, tanpa tekanan dari atas, sehingga mereka dapat bersatu dan menghadapi dunia luar secara serempak. Itulah sebabnya Gu Suifeng, He Yuanzheng, dan yang lainnya, setelah mengenal Su Tang, menganggapnya sebagai teman sejati. Ji Haohao, yang bertekad untuk mendekati puncak Qianqi, berhasil. Ding Yixing, yang ingin mempertahankan kemandirian keluarganya, juga berhasil. Su Tang tidak akan mengecualikan siapapun selama pihak lain tidak berniat jahat. Dalam sekejap, He Yuanzheng sudah dekat. Sosoknya tiba-tiba berhenti di udara. Deru angin dan guntur yang tumpul tiba-tiba berubah menjadi ledakan, dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Layar kapal perang yang kokoh tak mampu menahan gempuran arus yang kuat. Sebuah retakan besar robek, dan kapal mulai berguncang hebat, menyebabkan para prajurit di De dan di luar De berteriak kaget lagi. Tatapan mata He Yuanzheng dingin. Puncak Qianqi telah mengembangkan gaya yang unik. Terlepas dari kehadiran Su Tang, setiap kali ada peristiwa besar, semua orang akan berkumpul di puncak untuk memberikan suara. He Yuanzheng memilih pertempuran yang menentukan dengan geng laut karena geng laut telah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak hanya mengganggu dan memeras kapal-kapal dari kota bulan gelap, mereka juga sebelumnya telah mengirim orang untuk memburu Yue Xi dan bahkan memasuki perairan kota bulan gelap untuk memamerkan kekuatan mereka. Namun, He Yuanzheng menentang usulan Gu Suifeng untuk menyusup ke kota-kota lain. Menurutnya, akan lebih baik bagi setiap orang untuk menjalani hidup mereka sendiri dalam isolasi. Namun kini, ia menyadari bahwa ia salah. Karena puncak Qianqi memiliki urat spiritual, orang-orang itu tidak akan mudah menyerah. Su Tang telah mengalami 2 kali percobaan pembasmian, dan kini lawan-lawannya telah mengalihkan target mereka ke orang lain. Kali ini, Zhou bersaudara yang menanggung akibatnya, tetapi siapa yang akan menjadi target selanjutnya? Pria parubaya yang murung itu terus menatap ke atas, menatap He Yuanzheng. Tekanan tak terlihat yang dilepaskan oleh He Yuanzheng menyelimuti seluruh kapal perang, dan bahkan ia pun perlahan-lahan tak mampu menahannya. Sesaat kemudian, pria parubaya berwajah muram itu tiba-tiba bersiul pelan, bangkit dari tanah, dan melesat ke arah He Yuanzheng di udara, dengan cahaya pisau redup di tangannya. Tak ada cara untuk menunda lebih lama lagi, kalau tidak, ia akan kehilangan keberanian untuk menghunus pisaunya. He Yuanzheng tidak memandang orang lain, matanya selalu tertuju pada Zheng Kexiong. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara pria parubaya yang muram itu dan Zheng Kexiong, bagi He Yuanzheng, perbedaan itu tidak ada. Yang lebih ia pedulikan adalah orang tak tahu malu yang telah menipu kepercayaan semua orang dan membuatnya benar-benar marah. Pria parubaya berwajah muram itu bangkit bagai anak panah tajam. Saat jaraknya kurang dari 10 meter dari He Yuanzheng mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan santai. Boom! Pria parubaya berwajah muram itu tiba-tiba berhenti, lalu jatuh lebih cepat lagi, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Sesaat kemudian, sebuah lubang besar tiba-tiba meledak di De tengah. Seluruh kapal perang tampak tenggelam sekitar 2 atau 3 meter ke dalam laut karena tekanan yang sangat besar. Kemudian tekanan itu menghilang, dan kapal perang itu terpental keluar oleh daya apung air laut, bahkan sebagian besar lambung kapal pun terangkat keluar. Pria parubaya berwajah muram itu jatuh ke dalam lubang besar di De dan kemudian menghilang tanpa jejak.
Inilah leluhur agung. Lelaki tua itu berjalan ke tepi gua besar dan memandangi air laut yang bergolak di dalam gua. Ia tak kuasa menahan napas panjang. Kekuatan pukulan ini begitu dahsyat. Rasanya seperti pukulan di udara sejauh lebih dari 20 meter. Kekuatan pukulan itu menembus lambung kapal dan melenyapkan semua fantasi mereka yang tak realistis. Perlu diketahui bahwa mereka berada di atas kapal perang raksasa, dengan panjang lebih dari 30 meter dan tinggi lebih dari 10 meter. Setiap papan dibuat dari kayu pinus terbaik, dibuat menggunakan metode khusus, dan diolah selama bertahun-tahun sebelum dapat digunakan untuk pembuatan kapal. Dari dek hingga dasar, kapal terbagi menjadi lapisan-lapisan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kabin, ruang dayung, ruang penyimpanan, kompartemen tertutup, dan sebagainya. Setiap lapisan papan sangat kuat. Namun, lawan, tanpa melepaskan senjata spiritual, menembus semua papan itu hanya dengan satu tinju. Kekuatan tak tertandingi seperti itu sungguh di luar jangkauan bahkan seorang kultivator tingkat Grandmaster sekalipun. Faktanya, lelaki tua itu belum pernah berurusan dengan leluhur besar lainnya, dan tidak mengerti bahwa kekuatan He Yuanzheng adalah unik dan tidak dapat digeneralisasi. He Yuanzheng mempraktikkan teknik dewa yang paling ganas dari 5 teknik lainnya, teknik gunung dan laut, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Orang tua itu lalu berdiri, mengulurkan tangan dan menghunus pedang panjang dari pinggangnya, lalu menikam He Yuanzheng dari kejauhan. He Yuanzheng sedikit mengernyit. Ketika dia datang, Su Tang berkata bahwa dia ingin membiarkan beberapa orang tetap hidup. Kemudian dia mendapati mata lelaki tua itu telah berubah menjadi abu-abu, dan dia jelas telah memutuskan untuk mati. Bahkan jika dia membiarkan orang seperti itu tetap hidup, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. He Yuanzheng mengangkat tinjunya dan menekan ke bawah. Pria tua itu, seperti rekan-rekannya, hancur total kemampuan terbangnya dan langsung jatuh. Boom! Lubang besar lainnya muncul di dek. Pada saat ini, para prajurit yang sedang mendayung di ruang dayung bergegas ke dek, mengangkat busur dan anak panah mereka, dan melepaskan anak panah secara acak ke arah He Yuanzheng. Beberapa prajurit bahkan menggunakan busur silang jangkar. Faktanya, busur silang jangkar jenis ini hanya dapat digunakan dalam pertempuran laut. Ia dapat melemparkan jangkar besi seberat puluhan kilogram untuk mengunci kapal perang musuh. Namun, sungguh konyol menggunakan busur silang jangkar untuk menyerang leluhur yang hebat. Sosok He Yuanzheng perlahan bangkit, dan anak panah beterbangan melewati kakinya, tidak memberikan efek apapun. Ketika Su Tang dan Si Xiaoru tiba, kapal perang menara Feng Yu telah terbalik, hanya menyisakan buih besar dan sosok-sosok mengambang di laut. Itu Zheng Kexiong. Mata He Yuanzheng masih tertuju pada Zheng Kexiong. Zheng Kexiong bisa merasakan tatapan He Yuanzheng, tetapi ia kini berada dalam dilema, tak tahu harus naik ke langit atau turun ke bumi. Menara Feng Yu tak pernah terpikir untuk bersaing memperebutkan supremasi di laut. Keahlian dan pengalaman tempur para prajurit di kapal tak tertandingi oleh Geng Hai. Keahlian Zheng Kexiong di air memang sangat buruk, tetapi ia tak berani mengalirkan urat spiritualnya untuk terbang ke udara, karena takut menjadi sasaran He Yuanzheng berikutnya. Ia hanya bisa mengapung mengikuti ombak. Tak lama kemudian, kapal perang Ding Yixing tiba. Beberapa pelaut melompat ke laut dan, mengikuti peringatan He Yuanzheng, hanya mengangkat Zheng Kexiong dan Wei Rong ke kapal. Meskipun Zheng Kexiong adalah seorang Grandmaster Agung, ia ketakutan oleh 2 pukulan He Yuanzheng dan minum banyak air laut. Ia tampak sangat tertekan. Ia dibawa ke geladak dan berlutut di tanah, tubuhnya gemetar seperti saringan. Penampilannya yang menyedihkan dan rendah hati merupakan aib bagi para praktisi setingkatnya. Apakah Anda Zheng Kexiong? Su Tang mengamati Zheng Kexiong dari atas ke bawah. Ia dapat memastikan bahwa jelas tidak ada orang seperti itu di bawah komando Wen Xiang. Tuan, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Zhou Jinbao lah yang menyebabkan semua masalah ini. Kami tidak berani menentangnya. Zheng Kexiong berteriak seolah-olah tersengat listrik ketika mendengar kata-kata Su Tang. Apa yang terjadi? Tanya Su Tang. Zheng Kexiong tak berani menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan keseluruhan cerita secara detail. 1,5 bulan yang lalu, sebuah kafilah pedagang melewati feri Bailong. Tak disangka, saat hendak berlabuh, feri tersebut bertabrakan dengan seekor binatang buas sungai yang besar. Di dalam gudang, beberapa kotak kayu berisi barang-barang saling berbenturan, dan banyak senjata spiritual berserakan di tanah. Beberapa prajurit di kapal yang sama menyadari hal ini dan menjadi serakah. Mereka mengumpulkan sekelompok orang dan bersiap untuk merampok, tetapi rombongan itu melawan dengan sangat keras sehingga mereka membasmi dan mencerai-beraikan mereka. Prajurit yang tersisa terpaksa meminta bantuan dari Menara Feng Yu di kota Jingtao. Tan Lang, pendeta kedua Menara Feng Yu, secara pribadi mengambil tindakan untuk merampok dan membasmi karavan tersebut, tetapi sekali lagi ia menghadapi perlawanan sengit. Akibatnya,
Hampir semua penjaga karavan tewas dalam pertempuran, dan pemimpin penjaga ditangkap hidup-hidup oleh Tan Lang. Tan Lang menggunakan berbagai cara untuk menyiksa pemimpin penjaga, tetapi hampir tidak memperoleh informasi yang berguna. Akhirnya, ia hanya membuat beberapa tebakan berdasarkan beberapa kata yang diucapkan pemimpin penjaga dalam keadaan koma. Zhou Jinbao, penguasa menara Fengyu, berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk menyelinap ke puncak Qianqi dan segera menyusun rencana. Su Tang dan yang lainnya juga tahu apa yang terjadi selanjutnya. Cheng Qianli, kepala pendeta menara Fengyu, menjalankan rencana tersebut dan memimpin pembasmian Jin Cui dan Zhou bersaudara. Setelah mendengarkan pengakuan Zheng Kexiong, Su Tang dan He Yuanzheng menunjukkan ekspresi yang berbeda. Su Tang sedikit panik, sementara He Yuanzheng menunjukkan penyesalan. Seharusnya dia tidak menentang lamaran Gu Suifeng. Siapa nama pemimpin pengawal itu? Tanya Su Tang lembut. Dia pasti bukan Zhong Yiye. Hubungan Wen Xiang dan Zhong Yiye semakin membaik. Mungkin, selain dirinya dan Su Tang, Zhong Yiye adalah orang yang paling dipercaya Wen Xiang. Jika sesuatu terjadi pada Zhong Yiye, itu akan sangat merugikan Wen Xiang. Sepertinya, Zheng Kexiong tertegun namanya Mo Xiaobai. Su Tang tiba-tiba terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk berdiri tegak. Mo Xiaobai. Apa dia masih hidup? Dia sudah mati, kata Zheng Kexiong dengan takut-takut. Su Tang mendesah pelan, dan kesadarannya kembali ke saat ia pertama kali memasuki paviliun Miaodao beberapa tahun yang lalu. Mo Xiaobai adalah asistennya, dan pendapatnya selalu disampaikan kepada Yingzi, Wen Xiang, dan pendeta lainnya oleh Mo Xiaobai. Kemudian, ia bertekad untuk membalaskan dendam bendera naga. Setelah ia berhasil, semua orang berpisah. Mo Xiaobai secara tidak sengaja bertemu Wen Xiang, dan dibujuk oleh Wen Xiang untuk bergabung dengan kuil Zushan. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu Mo Xiaobai. Setiap kali Wen Xiang dan Zhong Yiye hendak meninggalkan kota Feilu, mereka biasanya menyerahkan urusan mereka kepada Mo Xiaobai. Semua senjata spiritual juga disortir dan dikumpulkan oleh Mo Xiaobai. Menara Fengyu, ya, hehe. Su Tang tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Ding Yixing, kita tidak akan kembali ke kota bulan gelap. Ayo langsung ke Pulau Bintang 7. Aku mengerti. Ding Yixing mengangguk. Melihat raut wajah Su Tang yang tidak tepat, ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Anak muda, kembalilah ke kota bulan gelap sekarang, kata Su Tang, katakan pada Yue Xi bahwa selama Tuan Jin dan memulihkan diri dari luka-lukanya, dia akan bertanggung jawab atas operasional harian Menara Tianji. Meskipun Yue Xi sangat pintar, kemampuannya masih sedikit lebih rendah daripada Tuan Jinda. Dia perlu mencari orang lain untuk membantunya, kata He Yuanzheng. Selama ia dan Lei Nu membasmi macan tutul api, mereka sering berurusan dengan Jin Cui. Ia mengagumi kemampuan Jin Cui dalam menangani segala sesuatunya dengan tertib dan teliti. Yue Xi kurang berpengalaman, jadi kekhawatiran He Yuanzheng tidaklah berlebihan. Tidak, biarkan dia melakukannya sendiri, kata Su Tang. Aku ingin menghancurkan Zhou Jinbao dan membangun menara Tianji lain di kota Jingtao. Tuan Jin terlalu sibuk untuk mengelola dua menara Tianji sekaligus. Kota Jingtao akan diserahkan kepada Yue Xi mulai sekarang. Tidak masalah jika dia membuat beberapa kesalahan di kota bulan gelap. Dia memiliki semua orang untuk membantunya. Tapi di kota Jingtao, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Begitukah? He Yuanzheng mengangguk. Kalau begitu saya akan kembali, Tuan. Kota Jingtao tidak seperti kota bulan gelap. Anda harus berhati-hati. Tidak apa-apa, kata Su Tang. He Yuanzheng perlahan bangkit dan terbang menuju kota bulan gelap. Tatapan Su Tang jatuh pada Zheng Kexiong. Setelah menatapnya sejenak, ia tiba-tiba melepaskan cahaya pedang. Zheng Kexiong gelisah dan memikirkan berbagai hal. Tiba-tiba ia melihat Su Tang menyerangnya. Ketika ia ingin mengalirkan kembali pembuluh darah spiritualnya, sudah terlambat. Pedang ajaib Su Tang telah menembus lehernya. Wei Rong melompat ketakutan, dan pedang Tianxia Xiaoru menebas dari sisi tubuhnya. Kekuatan Wei Rong jauh lebih lemah daripada Zheng Kexiong. Seorang master di puncaknya tidak akan mampu melawan balik di bawah pedang si Xiaoru. Wajah Su Tang tampak acuh tak acuh. Meskipun ia merasa sedih dan terpukul atas kematian saudara-saudara Zhou, ia masih bisa menahannya. Lagi pula, mereka tidak memiliki hubungan dekat seperti teman, dan mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat. Namun Mo Xiaobai berbeda. Saat ini, hati Su Tang dipenuhi dengan niat membasmi. Ia telah memutuskan untuk membasmi semua orang di Menara Fengyu. Pertempuran di Pulau Qixing jauh lebih mudah dari yang diperkirakan karena Bao Laohei, komandan kedua pasukan laut yang bertahan di Pulau Qixing, memutuskan untuk menyerah. Ji Haohao sangat senang sekaligus sedikit menyesal. Untungnya, dia bisa menguasai segalanya di Haigang. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk membiarkan anggota Haigang saling membasmi. Bagaimana menghadapi Bao Laohei juga membuat Ji Haohao pusing.
Pada hari kedua setelah menduduki Pulau Qixing, kapal Ding Yixing tiba. Setelah bertemu dengan kapal patroli kelompok Laut Marah, para prajurit kelompok Laut Marah segera melaporkan berita tersebut kepada Ji Haohao. Ketika Ji Haohao mendengar bahwa Su Tang ada di kapal Ding Yixing, ia terkejut dan segera naik ke kapal untuk menyambutnya. Setelah menaiki kapal Ding Yixing, Ji Haohao memperhatikan ekspresi Su Tang yang agak aneh. Ia tak kuasa menahan gumaman dalam hati, namun tetap melangkah maju sambil tersenyum. Tuan, kali ini kita bisa dibilang telah meraih kemenangan besar. Tidak terjadi apa-apa di Pulau Qixing? Tanya Su Tang. Tidak, mereka menyerah begitu kapal kita tiba. Ji Haohao berkata, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa dengan Bao Laohei itu. Siapa Bao Laohei? Dia orang kedua di Sigang, dan dia sangat dipercaya oleh Sa Hongli. Ji Haohao berkata, terakhir kali, dialah yang mengirim orang untuk memburu Yue Xie, dan dia juga yang memimpin armada ke kota bulan gelap kita dan menimbulkan masalah. Ada ide? Tanya Su Tang. Dilihat dari nada bicara Ji Haohao, sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk menyingkirkan Bao Laohei. Terserah Anda, Tuan. Ji Haohao berkata dengan hormat, kalau Anda hanya ingin menduduki kota bulan gelap, percuma saja mempertahankan orang seperti Bao Laohei. Dia bisa saja menjadi pengganggu di masa depan, jadi kita harus membasminya sekarang. Kalau Anda juga menginginkan kota Jingtao, kota pasir, dan kota Bowang, maka Bao Laohei tak boleh disentuh. Membiarkannya sebagai contoh setidaknya akan membuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Baguslah kau berpikir begitu. Su Tang tersenyum. Ji Haohao telah bermusuhan dengan Geng Hai selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya membenci Sa Hongli tetapi juga Bao Laohei. Setelah menaiki kapal Ding Yixing, Ji Haohao memperhatikan ekspresi Su Tang yang agak aneh. Ia tak kuasa menahan gumaman dalam hati, namun tetap melangkah maju sambil tersenyum. Tuan, kali ini kita bisa dibilang telah meraih kemenangan besar. Tidak terjadi apa-apa di Pulau Qixing? Tanya Su Tang. Tidak, mereka menyerah begitu kapal kita tiba. Ji Haohao berkata, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa dengan Bao Laohei itu. Siapa Bao Laohei? Dia orang kedua di Sigang, dan dia sangat dipercaya oleh Sa Hongli. Ji Haohao berkata, terakhir kali, dialah yang mengirim orang untuk memburu Yue Xie, dan dia juga yang memimpin armada ke kota bulan gelap kita dan menimbulkan masalah. Ada ide? Tanya Su Tang. Dilihat dari nada bicara Ji Haohao, sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk menyingkirkan Bao Laohei. Terserah Anda, Tuan. Ji Haohao berkata dengan hormat, kalau Anda hanya ingin menduduki kota bulan gelap, percuma saja mempertahankan orang seperti Bao Laohei. Dia bisa saja menjadi pengganggu di masa depan, jadi kita harus membasminya sekarang. Kalau Anda juga menginginkan kota Jingtao, kota pasir, dan kota Bowang, maka Bao Laohei tak boleh disentuh. Membiarkannya sebagai contoh setidaknya akan membuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Baguslah kau berpikir begitu. Su Tang tersenyum. Ji Haohao telah bermusuhan dengan Geng Hai selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya membenci Sa Hongli tetapi juga Bao Laohei. Setelah menaiki kapal Ding Yixing, Ji Haohao memperhatikan ekspresi Su Tang yang agak aneh. Ia tak kuasa menahan gumaman dalam hati, namun tetap melangkah maju sambil tersenyum. Tuan, kali ini kita bisa dibilang telah meraih kemenangan besar. Setelah menaiki kapal Ding Yixing, Ji Haohao memperhatikan ekspresi Su Tang yang agak aneh. Ia tak kuasa menahan gumaman dalam hati, namun tetap melangkah maju sambil tersenyum. Tuan, kali ini kita bisa dibilang telah meraih kemenangan besar. Tidak terjadi apa-apa di Pulau Qixing? Tanya Su Tang. Tidak, mereka menyerah begitu kapal kita tiba, kata Ji Haohao, tapi Bao Laohei itu, aku tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Melihat punggung Sui Yi, Ji Haohao tiba-tiba menunjukkan ekspresi ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, lalu mengalihkan pandangannya. Su Tang dapat melihat dengan jelas bahwa Ji Haohao tidak berpura-pura, tetapi benar-benar memikirkan sesuatu yang tak terkatakan. Ada apa? Tanya Su Tang dengan suara rendah. Tuan, meskipun Sui Yi si gila ini punya reputasi baik dan sangat membantu puncak Qianqi, dia tidak sejalan dengan kita. Ji Haohao berbicara perlahan dan hati-hati, sesekali boleh saja bekerja sama dengannya, tapi kita tidak bisa terlalu percaya padanya. Apakah dia mengajukan beberapa persyaratan yang tidak bisa kamu terima? Tanya Su Tang. Tuan, Anda belum tahu. Tuan Gu belum memberitahu Anda. Tanya Ji Haohao terkejut. Apakah benar-benar ada syaratnya? Ya, keluarga Sui awalnya bermitra dengan kita, mengusulkan bahwa setelah menduduki Pulau 7 Bintang, 3 bintang barat akan menjadi milik mereka, dan 4 bintang timur akan menjadi milik kelompok laut murka kita. Ji Haohao melanjutkan, Pak Tua Gu berkata saat itu bahwa tanpa dukungan kuat keluarga Sui, kita tidak akan mampu mengalahkan geng laut dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, geng laut, Menara Feng Yu, dan keluarga Sui sebelumnya telah membentuk aliansi ofensif dan defensif. Jika salah satu terancam,
dua lainnya pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan. Karena keluarga Sue telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada kita, kita harus merespons untuk menghancurkan aliansi mereka dan mengisolasi geng laut. Lebih lanjut, persetujuan keluarga Sue untuk menyerahkan semua kapal perang geng laut kepada kita menunjukkan bahwa mereka tidak berambisi untuk berekspansi ke laut, dan ini menunjukkan ketulusan mereka. Tuan Gu sangat bijaksana. Su Tang berkata, kalian semua sudah setuju waktu itu, jadi kenapa sekarang kalian berpikir untuk mengingkari janji kalian? Ini hanyalah keserakahan manusia. Ji Hao Hao tertawa meremehkan diri sendiri. Saat itu, saya merasa telah mendapatkan banyak hal. Sekarang, melihat medan West Three Stars, saya merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan saya lagi. Oh, 3 bintang barat menghalangi jalur pelayaran menuju kota Jingtao. Perairan di utara dan selatan tertutup rapat oleh terumbu karang. Perahu nelayan kecil hampir tidak bisa melewatinya, tetapi kapal yang lebih besar selalu terancam kandas. Bahkan pelaut paling berpengalaman pun tidak berani melewatinya. Ji Hao Hao berkata, kita tidak punya pilihan selain mengambil jalur pelayaran. Dengan begini, pada dasarnya kita hidup di bawah pengawasan keluarga Sue. Jika keluarga Sue ingin menukar 3 bintang barat dengan 3 sumurmu, maukah kau melakukannya? Tanya Su Tang sambil tersenyum. Tidak ada perubahan. Jawab Ji Hao Hao datar. Mengapa? Keluarga Sue telah memblokir 3 bintang barat. Armadaku paling banter hanya bisa mencapai kota Jingtao, tapi aku bisa pergi ke kota pasir dan kota bawang dari sumur 3 mata. Ji Hao Hao berkata, sumur 3 mata jauh lebih penting daripada 3 bintang barat. Hanya orang bodoh yang mau berdagang dengan mereka. Benar, kata Su Tang, sikap keluarga Sue saat ini adalah membela diri. Mereka tidak ingin kita menghubungi kota Jingtao, agar tidak memengaruhi yayasan mereka. Menurut saya, syaratnya sangat adil. Jika kita masih ingin menyentuh 3 bintang barat mereka, maka kita salah. Tuan, Anda benar, kata Ji Hao Hao, saya terlalu serakah. Tapi apa, Tuan? Anda ingin menghancurkan menara Fengyu. Ini akan menempatkan mereka dalam posisi yang jauh lebih sulit daripada menyerang 3 bintang barat mereka. Ji Hao Hao berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah, jika bibir telah hilang, gigi akan dingin. Geng Hai telah hancur, dan menara Fengyu pun lenyap. Hanya keluarga Sue yang tersisa, sulit untuk berdiri sendiri. Ini berbeda, kata Su Tang, aku ingin menyerang West Three Stars. Itu salahku. Aku mengingkari janjiku. Tapi, menara Fengyu mengirim orang untuk membasmi Zhou bersaudara dan hampir menghancurkan Jin Cui Cui. Aku ingin membalas dendam pada menara Fengyu. Keluarga Sue menghentikanku. Itu salah mereka. Hehe, kurasa Sue Yi sedang dalam situasi sulit sekarang, kata Ji Hao Hao. Aku pikir ini ide bagus. Su Tang tiba-tiba bergumam. Metode apa? Tanda tanya. Ji Hao Hao tercengang. Jika aku menginginkan 3 bintang barat, aku akan membiarkan Jin Cui Cui mengirim beberapa orang untuk membasmimu, lalu menyalahkan keluarga Sue, meminta mereka meminta maaf kepada kita, dan memberi kita kompensasi dengan 3 bintang barat, kata Su Tang. Baiklah. Ji Hao Hao tertawa kering. Tidak, itu terlalu jelas. Su Tang menggelengkan kepalanya. Aku harus mengirim orang untuk menangani beberapa anggota muda dari cabang sampingan keluarga Sue yang kurang dihormati, mendapatkan kepercayaan mereka, lalu sering mengingatkan mereka tentang ambisi besar dan permusuhanmu terhadap keluarga Sue. Mereka bilang satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan melenyapkanmu, meninggalkan grup Laut Amarah tanpa pemimpin dan perlahan-lahan merosot. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu mereka menyusun rencana yang matang. Mereka ingin sekali mendapatkan perhatian keluarga, jadi mereka pasti bersedia mengambil risiko. Idealnya, mereka akan menyerangmu di sebuah jamuan makan yang dihadiri keluarga Sue, lalu menangkap basah mereka. Setelah itu, kita bisa mengidentifikasi pelakunya, dan keluarga Sue akan terdiam. Dengan begitu, seharusnya tidak ada celah, kan? Awalnya Ji Hao Hao masih tersenyum, tetapi kemudian senyumnya menjadi sedikit kaku, dan ia tak bisa menggambarkan perasaannya. Gagasan Su Tang tidak sulit diwujudkan, yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang fasih dan sedikit kerjasama. Keluarga Sue, yang dikomploti, hanya bisa menelan ludah pahit. Apakah aku semakin memburuk? Su Tang menatap si Xiaoru. Apakah kamu pikir kamu orang baik? Si Xiaoru memutar matanya. Tuan, apakah Anda benar-benar akan berurusan dengan keluarga Sue? Tanya Ji Hao Hao dengan suara rendah. Sue Yi telah berbaik hati padaku, dan aku ingin membalas budinya. Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bercanda. Ji Hao Hao menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ini tidak terdengar seperti lelucon. Di mana Bao Lao Hei itu? Tanya Su Tang, Pak Tua Ji, pernahkah kau bertanya siapa yang menyuruhnya memburu Yue Xi? Aku belum bertanya, kata Ji Hao Hao,
dia ada di kapal lain. Haruskah aku meminta seseorang untuk memanggilnya? Baiklah, Su Tang mengangguk. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar dan berjanggut melompat ke dek. Melihat Ji Hao Hao, ia membungkuk sedikit dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati maupun arogan, Tuan Ji, apakah Anda mencari saya? Geng laut yang asli jauh lebih kuat daripada kelompok laut yang marah, sehingga dalam hal senioritas, Bao Lao Hei dan Ji Hao Hao setara. Meskipun ia kini telah memimpin orang-orang kepercayaannya untuk menyerah kepada kelompok laut yang marah, kesombongan yang ia kembangkan di masa lalu mencegahnya melakukan hal-hal yang terlalu merendahkan. Ini Tuan Su dari puncak Qianqi, Ji Hao Hao memperkenalkan. Bao Lao Hei terkejut, ragu sejenak, lalu berlutut dengan satu kaki salam, Tuan Su. Bangun, kata Su Tang. Bao Lao Hei, kau pasti masih ingat kejadian beberapa bulan lalu, kan? Kata Ji Hao Hao, pria yang kau kejar itu bernama Yue Xi, pengikut Tuan Su. Kapalku menyelamatkannya, dan kau mengejarnya tanpa henti, mengepung Pulau Xiaolan dan bahkan mengejarnya sampai ke kota bulan gelap. Bao Lao Hei terkejut lagi dan menatap Su Tang dengan takut. Apakah dia akan membalas dendam lama? Ya, aku ingat, bisik Bao Lao Hei. Su Tang terus menatap ekspresi Bao Lao Hei. Ia sedikit panik, tetapi tidak takut. Ia mungkin hanya mengikuti perintah dan tidak tahu banyak tentang rahasianya. Bao Lao Hei, siapa yang memintamu memburu Yue Xi? Su Tang bertanya. Ini perintah dari ketua geng Sa, dan ini mendesak, kata Bao Lao Hei. Kau pasti tahu beberapa rahasia, kan? Kata Su Tang. Hanya beberapa patah kata saja yang menggugah badai dalam hati Bao Lao Hei, karena ada begitu banyak hal yang mesti dikhawatirkannya. Alasan Bao Lao Hei memilih untuk menyerah adalah untuk melindungi para lansia, anak-anak, wanita, dan anak-anak di Pulau Tujuh Bintang. Jika tidak, ketika perang pecah, sebagian besar anggota kelompok laut marah dan geng laut adalah bajak laut. Begitu mereka mulai membasmi orang, bahkan Ji Hao Hao pun mungkin tidak dapat mengendalikan mereka, dan Pulau Tujuh Bintang akan berlumuran darah. Sebagai pendatang baru, dia jelas tidak diterima. Dia baru saja mengkhianati mantan majikannya, dan sekarang dia berusaha sekuat tenaga untuk mengkhianati mantan majikannya. Bukankah itu terlalu memalukan? Kalau dipikir-pikir lagi, dia bisa mengkhianati Sa Hongli sepenuhnya sekarang, dan suatu hari nanti, dia juga akan mengkhianati orang lain tanpa ragu. Tuan Su pasti akan berpikir begitu. Mencoba lolos begitu saja dengan bersikap samar. Tidak, itu juga tidak akan berhasil. Itu akan menyebabkan kesalahpahaman, membuat orang-orang di puncak Qianqi berpikir dia tidak berterima kasih kepada mantan majikannya dan menyembunyikan motif tersembunyi. Jika itu membangkitkan kewaspadaan kelompok laut marah, dia pasti sudah menanggung stigma itu tanpa alasan. Dengan karakter Ji yang baik, dia tidak akan pernah menoleransi keberadaan motif tersembunyi geng laut ini. Cepat atau lambat, dia akan mengangkat pisau jagalnya dan menghabisi mereka semua. Bao Lao Hei menyadari bahwa ia tidak bisa maju maupun mundur. Pengkhianat ini, memang bukan manusia. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia pasti sudah melarikan diri bersama orang-orang kepercayaannya. Sekalipun ia tidak bisa melarikan diri, ia selalu bisa bertarung sampai mati dengan pedang dan senjata. Akan lebih baik daripada situasi saat ini di mana ia bingung harus maju atau mundur kemana. Melihat Bao Lao Hei terdiam lama, Su Tang mengerutkan kening. Bao Lao Hei menggertakkan gigi dan berkata, bodoh amat John. Kita selesaikan saja rintangan hari ini dulu. Soal bagaimana Tuan Su akan memandang mereka, itu urusan masa depan. Tuan, kami masih belum tahu kenapa mereka memburu saudara Yue. Saya sudah bertanya pada Sa Hongli, tapi sepertinya dia juga tidak mengerti. Bao Lao Hei berkata perlahan, hanya saja. Sa Hongli selalu sombong, dan hanya mereka yang bisa mengusirnya. Siapa? Tanya Su Tang bersemangat. Mencari nafkah di kota Jingtao tidaklah mudah. Tanda tanya. Keluarga Sue adalah cabang dari klan Sue di Sangjing. Menara Feng Yu selalu menjalin hubungan dengan perkumpulan leluhur ke-10, dan geng Hai selalu membutuhkan dukungan. Bao Lao Hei berkata, aku tidak tahu siapa mereka, tetapi setiap tahun mereka mengirim orang untuk bertemu Sa Hongli, membawa beberapa senjata spiritual dan ramuan, dan meminta Sa Hongli untuk menemukan cara menjualnya. Kemudian mereka memberinya beberapa tugas atau mengumpulkan beberapa barang. Kamu benar-benar tidak tahu siapa mereka? Tanya Ji Hao Hao. Aku benar-benar tidak tahu, kata Bao Lao Hei, tapi aku kebetulan mendengar kata sandi mereka. Apa kata sandinya? Tanya Ji Hao Hao. Ketika orang-orang melihat Sa Hongli, mereka berkata, langit cerah itu abadi, dan Sa Hongli menjawab, rakyat biasa itu abadi. Bao Lao Hei berkata, ketika saya pertama kali bertemu mereka, mereka mengucapkan dua kalimat yang sama. Lalu, bertahun-tahun kemudian, ketika saya bertemu mereka lagi, mereka masih mengucapkan dua kalimat yang sama. Seolah-olah kata sandi mereka tetap sama.
Pernahkah kamu mendengarnya? Su Tang menatap Ji Hao Hao. Ji Hao Hao merenung cukup lama lalu menggelengkan kepalanya. Apa lagi yang kamu ketahui? Tanya Su Tang. Tidak ada yang lain. Bao Lao Hei menghela napas. Tuan Su, Bos Ji, ada yang ingin saya tanyakan, tapi saya ragu apakah harus bertanya. Silakan, kata Su Tang. Saudara-saudara, kita semua ingin tahu bagaimana menghadapi orang-orang dari keluarga Sa. Kata Bao Lao Hei, jika memungkinkan, bisakah kalian mengungkapkan beberapa informasi terlebih dahulu? Aku bisa bersiap untuk menghindari kekacauan nanti. Jangan khawatir, kata Ji Hao Hao. Karena keluarga Sa sudah menyerah, aku tidak akan membasmi mereka semua. Aku hanya akan mengikuti aturan laut. Aku akan memberi mereka sebuah kapal besar, menghancurkan layar dan dayungnya, mengisinya dengan persediaan makanan dan air untuk 100 hari, dan membiarkan mereka terombang-ambing. Jika mereka selamat, mereka bisa datang kepadaku, Ji Hao Hao, untuk membalas dendam. Jika mereka mati sebelum melihat daratan, itulah takdir mereka. Terima kasih, Bos Ji. Bao Lao Hei menghela napas lega. Ini adalah cara paling murah hati yang dilakukan bajak laut untuk menghadapi tawanan. Kakak Su, kau benar-benar membuatku menderita karena melakukan ini. Sui memegang gelas anggur dengan senyum masam di wajahnya, memandang keluar jendela di samping mereka. Tak jauh dari sana terdapat menara Feng Yu di kota Jingtao. Ye Fuchen menatap Su Tang, lalu Sui. Ia merasa terjebak di tengah. Ia memahami kesulitan Sui dan juga tahu mengapa Su Tang begitu gigih. Sungguh sulit baginya untuk berbicara. Saudara Sui, aku tahu ini membuatmu berada dalam posisi yang sulit, kata Su Tang perlahan. Tapi menara Feng Yu memprovokasiku lebih dulu. Apa kau memintaku untuk diam? Lalu, ketika aku kembali, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada ratusan saudara di aliansi prajurit surgawi? Dan bagaimana aku akan bertemu Tuan Jin? Sui menunduk. Ia tahu Su Tang tidak akan mempermainkan masalah benar dan salah seperti ini. Namun, ketika ia pertama kali menjadi perantara aliansi antara keluarga Sui dan Puncak Qianqi, ia berulang kali menegaskan bahwa Tuan Su dari Puncak Qianqi, meskipun muda, bijaksana dan berniat baik, menjadikannya teman yang berharga. Lebih lanjut, Puncak Qianqi telah memupuk urat spiritual, menarik banyak kultivator, dan bahkan memenangkan dukungan dari puluhan ribu prajurit pengembara, menunjukkan peningkatan kekuatan yang pesat. Oleh karena itu, ia menyarankan agar keluarga Sui secara proaktif menjalin hubungan dengan Puncak Qianqi. Berkat bantuan ini, tingkat kepercayaan tertentu telah tumbuh di antara kedua belah pihak. Akibatnya, pendekatan Su Tang terhadap kota Jingtao akan menjadi lebih hati-hati. Lebih lanjut, dengan keluarga Sui yang memerintah kota Jingtao, usulan awalnya kepada Su Tang untuk membentuk penghalang telah terwujud, jadi tidak perlu ikut campur dalam urusan kota Jingtao. Sui punya ide bagus, tetapi siapa yang tahu bahwa Feng Yu Tower telah melakukan beberapa gerakan secara rahasia, memberi Su Tang alasan yang sah. Beberapa tetua keluarga Sui menerima usulan Sui. Namun, mereka tidak menyangka Su Tang akan mulai mengincar menara Feng Yu tepat setelah menghancurkan Geng Hai, yang membuat para tetua keluarga Sui terkejut dan marah. Bagi Sui, ia bisa memahami gagasan Su Tang, tetapi bagi para tetua keluarga Sui, mereka memiliki hubungan dengan para penjaga menara Feng Yu, dan mereka berada dalam situasi yang sulit. Berurusan dengan menara Feng Yu berarti menjadi musuh mereka. Bos Sui, jangan marah. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata yang adil. Ye Fuchen berkata, saudara Su tidak bersalah. Orang-orang dari menara Feng Yu itu pergi untuk membasmi orang-orang saudara Su. Bukankah seharusnya mereka membiarkan saudara Su membalas dendam? Apa yang kau tahu? Tanya Sui dengan sedih. Aku mengerti. Keluarga Sui hanya khawatir saudara Su akan menduduki menara Feng Yu dan ikut campur dalam urusan kota Jingtao, kan? Teriak Ye Fuchen. Baiklah, saudara Su tidak harus memasuki kota Jingtao, tapi balas dendam tetaplah penting, kan? Suruh keluarga Sui menangkap Zhou Jinbao dan beberapa pengawal menara Feng Yu, lalu mengusir mereka keluar kota. Saudara Su akan menemui mereka di luar. Sui terdiam. Apa yang dikatakan Ye Fuchen memang masuk akal, tetapi masalahnya, itu mustahil. Keluarga Sui dan menara Feng Yu selalu memiliki hubungan yang baik, dan menara Feng Yu cukup kuat. Jika keluarga Sui bertindak, itu hanya akan berakhir dalam situasi yang merugikan kedua belah pihak. Saat itu, jika Su Tang ingin masuk ke kota Jingtao lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Keluarga Sui tidak bisa. Kalau tidak bisa, pergilah ke tempat yang keren. Ye Fuchen melotot, kau ingin memaksa saudara Su menelan amarahnya. Itu terlalu keterlaluan, ya. Faktanya, Ye Fuchen adalah orang yang hanya membantu kerabatnya dan tidak membantu orang lain. Dia datang ke keluarga Sui di kota Jingtao hanya untuk menemani Sui dalam perjalanan. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Sui, tetapi dia dan Su Tang berteman.
Belum lagi Sutang benar, bahkan jika Sutang bersikap tidak masuk akal, dia akan membantu Sutang. Terkadang, kecocokan itu sangat penting. Saat Ye Fuchen pertama kali bertemu Sutang, ia memiliki kesan yang baik tentangnya dan merasa bahwa orang ini adalah seseorang yang cocok untuk berteman. Semua hal yang terjadi selama pertemuan mereka selanjutnya didasarkan pada kecocokan ini. Baiklah, aku tidak bisa mengurusi urusanmu lagi. Sue Yi menghela napas, tapi, Saudara Su, demi aku harap kau bisa berbelas kasih di masa depan. Kakak Sue, jangan khawatir, kata Sutang lembut, kau bukan hanya sudah berkali-kali menolongku, tapi Paman Jiu juga sangat baik padaku. Aku pasti tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh dulu. Sutang tidak mengatakan semuanya. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Sue, tetapi jika keluarga Sue bertindak lebih dulu, dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan. Sue Yi mengerti dan tersenyum pahit lagi. Di luar jendela, di restoran seberang, Ji Hao Hao duduk dengan mata menyipit, dikelilingi para prajurit dari kelompok Laut Marah. Tatapannya sesekali melirik ke sana kemari. Bos, kapan kita bertindak? Seorang prajurit bertanya dengan suara rendah. Kenapa kamu terburu-buru? Tuan itu masih bicara, kata Ji Hao Hao. Kapan giliran Sue Yi yang mengatur urusan kita di puncak Qianqi? Teriak prajurit itu, saudara-saudara, jangan pedulikan dia. Selama guru mengucapkan sepatah kata, kita akan segera menyerang. Ini membuktikan bahwa Tuan adalah orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, itulah sebabnya dia peduli dengan perasaan teman-temannya. Ji Hao Hao mengerutkan kening lalu mengganti topik dengar, anak serigala, Tuan paling benci orang yang memanfaatkan situasi. Kalian harus mengendalikan cakar kalian, mengerti? Siapapun yang berani berbuat salah, aku tidak akan pernah membiarkannya. Bos, tolong jangan menakuti orang, kata prajurit lain sambil tersenyum. Menakutiku, Ji Hao Hao mencibir, dulu, kalau kamu bertindak gegabah, aku cuma akan memarahimu beberapa kali dan selesai. Tapi sekarang, haha, kalau aku memotong cakarmu yang mengganggu itu dengan tanganku sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Di restoran seberang jalan, Sue Yi sudah jelas-jelas tidak peduli. Masalah menara Feng Yu sudah berakhir, dan tak seorang pun ingin membuang energi untuk topik yang tidak menyenangkan. Tatapan Sue Yi tertuju pada si Xiaoru. Parang yang tak mungkin diabaikan itu membuatnya curiga. Kakak Su, kau seharusnya memperkenalkanku, kan? Ini nama keluargaku Si, kata si Xiaoru ringan. Apakah kamu murid altar Dewa Ibel? Sue Yi terkejut, dan Ye Fuchen di sampingnya juga tercengang. Nama belakangnya memang tidak penting, tetapi si Xiaoru memang seorang wanita, dengan parang yang mengerikan di punggungnya. Semua informasi ini mengarah pada murid altar Dewa Ibel yang paling menonjol, yang memenangkan juara pertama dalam kompetisi altar Dewa Ibel, sangat dihormati oleh Dewa Ibel Agung Hua Shijue, dan dikenal sebagai Bintang Ibel. Ya, si Xiaoru mengangguk. Ini, tatapan Sue Yi agak lurus, dan ia menunggu Sutang berbicara dengan tatapan kosong. Ia memahami arti Bintang Ibel lebih baik daripada kebanyakan orang luar. Meskipun ia selalu merasa dirinya tinggi, ia tidak berani bersikap sombong di hadapan Bintang Ibel. Jika ia, Sue Yi, menjadi leluhur agung di masa depan, maka Bintang Ibel pasti akan naik ke kuil surga di masa depan. Namun, kedua pencapaian ini tidak dapat dibandingkan, karena Bintang Ibel akan menduduki posisi Dewa Ibel Agung Hua Shijue. Istriku, kata Sutang. Si Xiaoru melirik Sutang, tidak mengakui maupun menyangkalnya. Tatapan genit di matanya dapat dilihat dengan jelas oleh orang luar. Sue Yi dan Ye Fuchen terdiam, terutama Ye Fuchen yang menatap Sutang dengan tatapan mata yang hampir penuh kekaguman. Ternyata Bintang Ibel membantu kita. Sue Yi menghela napas. Menara Feng Yu pasti akan runtuh, dan tak seorang pun berani menghentikannya, karena sikap Bintang Ibel juga bisa dipahami sebagai sikap altar Dewa Ibel. Saat senja, selusin prajurit berseragam hijau berjalan keluar dari Menara Feng Yu dan mendekati sisi ini di sepanjang jalan. Faktanya, anisasi seperti Paviliun Miao Dao dan Menara Tianji bisa dibilang seperti lembaga pemerintah yang paling primitif. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertelur, tetapi mereka jelas tidak dapat menghasilkan uang sebanyak mengelola peternakan ayam. Semua orang memahami hal ini, tetapi hanya kekuatan yang sangat kuat yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan transformasi ini. Konflik yang tak terhitung jumlahnya meletus sebagai akibatnya, dan anisasi-anisasi di berbagai tempat menjadi independen satu sama lain, dan masing-masing mengembangkan gaya khasnya sendiri. Beberapa lebih suka bersikap rendah hati dan berfokus pada manfaat praktis, sementara yang lain lebih suka memamerkan kekuatan mereka dan mengumumkan keberadaan mereka. Setiap senja, Menara Feng Yu akan mengirimkan seorang pendeta untuk memimpin para prajurit berpatroli di jalan-jalan. Tentu saja, itu hanyalah sebuah ritual, dan perjalanannya bisa panjang atau pendek, tergantung suasana hati sang pendeta.
Jika pendeta bersikeras mengelilingi seluruh kota, ia akan dianggap bodoh. Pendeta yang bertugas berpatroli di jalanan saat ini bernama Du Zhenbian, yang menempati peringkat keempat di antara 5 pendeta di Menara Fengyu. Para prajurit yang mereka temui di sepanjang jalan menyapa pendeta Du, tetapi pendeta Du sangat pendiam dan biasanya hanya menutup mata. Hanya ketika ia melihat seseorang yang lebih penting, ia akan tersenyum dan membalas sapaan tersebut. Tak lama kemudian, Du Zhenbian dan para prajuritnya menuruni tangga. Ji Haohao menatap Su Tang dan melihat Su Tang mengangguk. Ia menghela napas panjang dan berdiri. Boom, boom boom boom. Jendela-jendela restoran di sepanjang jalan pecah berkeping-keping. Ji Haohao memimpin dan melompat ke udara, bergegas menuju Du Zhenbian. Di belakang Ji Haohao, terdapat puluhan prajurit, termasuk beberapa praktisi tingkat master. Mereka adalah pasukan tempur paling elit dari kelompok Laut Marah. Mengetahui bahwa Su Tang ingin menghancurkan Menara Fengyu, Ji Haohao tentu saja membantunya dengan segenap kekuatannya. Bao Bei muncul di atap restoran bersama sekitar selusin pemanah dari klan sisa, menarik busur dan mengarahkan anak panah ke bawah, tetapi mereka tahu mereka hanya berpura-pura. Du Zhenbian tiba-tiba diserang, tetapi ia tetap tenang dan segera menghunus pedang lembutnya dari pinggang. Para prajurit Menara Fengyu juga berteriak dan mengepung Du Zhenbian. Saudara-saudara, seseorang sedang mencoba membasmi Du Gongfeng. Siapa yang berkeliaran di kota Jingtao? Karena letaknya tak jauh dari Menara Fengyu, para prajurit pengembara berkerumun di mana-mana. Ketika mereka melihat beberapa orang asing tiba-tiba menyerang dan mengepung Du Zhenbian, para prajurit pengembara itu langsung berhamburan dan menyerbu ke arah mereka. Situasi ini sangat umum. Jika seseorang menyerang Jin Cui-Cui di dekat Menara Tianji di Kota Bulan Gelap, para prajurit pengembara akan bereaksi dengan cara yang sama. Siapa kau? Du Zhen meraung. Mereka hanya beberapa ratus meter dari Menara Fengyu. Ia tak bisa membayangkan siapapun yang begitu kejam dan berani menyerang di sini. Namun, melihat penampilan Ji Haohao, ia tiba-tiba teringat sebuah nama dan merasakan hawa dingin di hatinya. Ji Haohao mencibir dan terlalu malas untuk menjawab. Ia membuang garpu penjelajah laut dengan satu tangan dan mengayunkan pedang panjang dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, ia menjatuhkan beberapa prajurit dari Menara Fengyu dan menyerbu Du Zhenbian dengan angin yang mencurigakan. Ada sekitar 30 atau 40 prajurit pengembara yang berlari ke arah ini. Beberapa dari mereka khawatir akan terlambat, atau ingin menunjukkan niat baik mereka di depan Du Gongsheng dari Menara Fengyu, jadi mereka melompat dan terbang ke arah ini. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi lebih terang, lalu seberkas cahaya yang terkondensasi dari energi pedang meluncur turun dari langit dan mengenai posisi Du Zhenbian. Senjata spiritual Du Zhenbian kebetulan adalah pedang lunak. Senjata spiritual semacam ini cocok untuk bertarung dengan tipu daya, tetapi tidak untuk konfrontasi langsung. Namun, cahaya pedang itu tidak hanya ganas, tetapi juga sangat cepat. Cahaya itu tiba dalam sekejap, dan Du Zhenbian sama sekali tidak memiliki ruang untuk tipu daya. Detik berikutnya, pedang lembut yang dipegang Du Zhenbian di dadanya terpelintir oleh kekuatan dahsyat itu. Kemudian, cahaya pedang menembus tubuhnya dan menghantam jalan, meninggalkan bekas pedang yang dalam di beberapa lempengan batu. Mata Du Zhenbian linglung. Cahaya pedang itu membelah tubuhnya dengan rapi dari dada hingga perut. Sepertinya tidak ada luka, tetapi justru membuat kakinya memanjang. Kemudian, gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sela-sela kakinya dan menumpuk di jalan. Saat Su Tang jatuh, Si Xiaoru juga menghunus pedang surgawi, dan tirai cahaya hitam bergulir ke arah para prajurit Menara Fengyu. Dalam beberapa hal, Su Tang dan Si Xiaoru memang ditakdirkan menjadi suami istri. Ketika mereka mengaktifkan urat spiritual mereka dan mulai bertarung, pedang sakti Su Tang akan memancarkan cahaya yang menyilaukan, sementara bilah pedang Si Xiaoru akan menyatu menjadi tirai cahaya hitam, satu putih, satu hitam. Ketika mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka, pedang sakti Su Tang akan kembali ke wujud aslinya, menjadi gelap dan suram, berubah menjadi kegelapan pekat yang melahap, sementara benang-benang pedang surgawi Si Xiaoru akan diaktifkan, berubah menjadi cahaya yang cemerlang, tetap satu putih, satu hitam. Para prajurit pengembara yang bergegas mendekat berhenti hampir bersamaan. Alasannya adalah fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskan Su Tang dan Si Xiaoru terlalu mengerikan, dan serangan mereka sangat brutal. Dalam sekejap, 7 atau 8 prajurit yang tersisa semuanya tersangkut di pedang Si Xiaoru dan berubah menjadi pecahan-pecahan terbang yang tak terhitung jumlahnya. Menyelamatkan orang itu benar, tetapi kalau tidak mungkin menyelamatkan mereka dan akhirnya tidak ada jasad yang tersisa, itu akan buruk. Membasmi, membasmi. Para prajurit dari kelompok Laut Marah tentu saja bersemangat tinggi, berteriak dan bergegas menuju Menara Fengyu. Su Tang tiba lebih dulu dan melepaskan pedang kedua ke arah singa batu di depan Menara Fengyu. Cahaya pedang menembus tubuh singa batu, lalu dengan suara dentuman, singa batu itu meledak. Si Xiaoru tersenyum dan mengayunkan pisaunya ke arah singa batu lainnya.
Saat pisau itu bergerak, singa batu itu terbelah dua seperti tahu, lalu jatuh ke kiri dan ke kanan. Seandainya Hua Shijue ada di sini, ia pasti akan terkejut, karena dulu, pisau Tianxia Si Xiaoru diselimuti aura jahat yang tak terbatas dan membawa tekad yang kuat untuk pantang menyerah sampai darah tertumpah. Bahkan saat menghadapi sesama murid, Si Xiaoru tak pernah menunjukkan belas kasihan. Kini, Si Xiaoru justru tersenyum dalam pertempuran, bahkan menggunakan pisau itu untuk menebas singa batu seperti permainan, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Itu memang bintang ibel, gumam Sueyi saat melihat semua ini di depan jendela. Dang dang dang, lonceng redup berdentang dari menara Fengyu. Itu adalah bel alarm. Sesaat kemudian, bel lain berdentang dari kejauhan. Sueyi mengerutkan kening, lalu menatap Ye Fuchen. Aku harus kembali ke keluarga Sue. Bagaimana denganmu? Mau tinggal di sini atau ikut denganku? Aku akan kembali bersamamu. Ye Fuchen berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa kau katakan, tapi aku tidak ragu-ragu. Tapi, Bos Sue, aku tidak bermaksud kasar padamu, tapi kenapa kau begitu tersesat dalam kebiasaanmu sampai-sampai kau ingin kembali? Dulu waktu kita di kota Sangjing, aku tidak pernah melihatmu begitu ragu-ragu. Mungkin, aku sudah tua. Sue Yi mendesah. Keluarga Sue di kota Jingtao sedang kacau balau. Lonceng alarm keluarga Sue dan menara Fengyu terbuat dari lonceng ibu dan anak yang dibuat oleh pengrajin terampil. Ketika salah satu lonceng berbunyi, bunyinya akan diteruskan ke lonceng alarm lainnya, dan lonceng alarm di sisi ini akan berbunyi sendiri. Menara Fengyu diserang. Keluarga Sue tahu siapa dalang serangan itu. Mereka harus membuat pilihan. Kepala keluarga Sue, Sue Gongxian, duduk di kursi utama dengan wajah muram. Kelima tetua keluarga Sue juga hadir. Mengikuti perintah mereka, para prajurit elit keluarga Sue berkumpul di aula utama. Mereka tidak bisa berdiam diri menyaksikan orang luar merusak keseimbangan kota Jingtao. Mereka harus melawan. Ini adalah pilihan mereka. Sue Yi berjalan perlahan masuk dari luar aula, diikuti Ye Fuchen dari dekat. Sue Gongxian dan beberapa tetua bahkan tidak memandang Sue Yi, berpura-pura Sue Yi tidak ada. Karena bujukan Sue Yi lah mereka membuat keputusan yang salah dengan mengundang serigala ke dalam rumah, dan hati mereka pasti penuh dengan kebencian. Sue Yi melihat ekspresi Sue Gongxian dan beberapa tetua, tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepala. Ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya bisa bertindak. Ia harus menghentikan keluarga Sue di sini, apapun yang terjadi. Jika ia membiarkan keluarga Sue pergi untuk mendukung menara Fengyu, situasinya tidak akan bisa diubah. Akankah Sutang menyerah? Tidak. Sejak ia tahu Sutang memilih untuk mati-matian membalaskan dendam Long Qi, ia tahu Sutang adalah pria yang berambisi besar. Seperti dirinya, hal-hal kecil memang bisa dibicarakan, tetapi untuk hal-hal yang sangat penting, ia tak pernah goyah. Tanpa semangat yang teguh dan tekun, apa yang dapat Anda capai? Sutang memang lemah saat itu, tetapi ia tidak takut dengan ancaman dari keluarga Xia. Bagaimana mungkin Sutang, yang sudah memiliki puncak Qianqi, peduli dengan ancaman dari keluarga Sue di Sangjing, yang begitu jauh? Yang membuat Sutang ragu bukanlah kekuatan keluarga Sue di Sangjing, tetapi kebaikan Sue Yi dan Sue Jiu. Namun, ia tidak bisa menjelaskannya secara detail. Sue Yi, namanya sudah mengungkapkan identitasnya yang memalukan. Keturunan langsung keluarga Sue segenerasi dengannya semuanya memiliki kata Huai di tengah nama mereka, dan keturunan dari generasi yang lebih muda memiliki kata Dong di tengah nama mereka. Misalnya, Sue Dongju, yang diselamatkan Sutang, adalah keturunan langsung sejati. Sebagai sepupu keluarga Sue, ia hampir tidak punya hak bicara. Ketenarannya sepenuhnya berkat kemampuannya sendiri. Meski begitu, ia telah mengalami berbagai ketidakadilan di rumah, sehingga ia pergi dengan amarah. Sudah waktunya, Sue Gongxian perlahan berdiri. Pada saat itu, terdengar batuk ringan di luar, kemudian seorang wanita tua dengan tongkat melangkah melewati ambang pintu dan masuk ke aula, ditopang oleh dua pelayan. Bu, kenapa ibu ada di sini? Sue Gongxian terkejut. Nyonya tua, apakah Anda dalam keadaan sehat? Tanya Sue Yi sambil tersenyum. Yah, aku baik-baik saja. Wanita tua itu melihat sekeliling dan berkata, ada apa? Wajah semua orang semuram dasar panci. Apa mereka dipukuli atau rumahnya dirampok? Ibu selalu suka bercanda. Siapa yang berani bertindak liar di keluarga Sue kita? Sue Gongxian memaksakan senyum dan berkata, tidak ada yang serius. Silakan duduk di sini, duduk di sini. Aku baik-baik saja, benarkah? Tanya wanita tua itu, kenapa kamu menangis sekeras itu? Aku belum mati. Sue Gongxian tidak berani berbicara lagi. Setelah membantu wanita tua itu ke tempat duduk utama, ia menegakkan tubuh dan menatap para tetua dengan tatapan cemas. Yier, kemarilah dan duduklah. Wanita tua itu menunjuk ke samping dengan tongkatnya. Nyonya tua,
Tidak ada tempat bagiku untuk duduk di sebelahmu, kata Sue Yi buru-buru. Mongki kecil, berhentilah bersikap sopan padaku. Duduk saja saat aku menyuruhmu, kata wanita tua itu dengan kesal. Sue Yi tertawa dan harus berjalan mendekat dan duduk dengan patuh. Kemudian, wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, lonceng-lonceng itu berbunyi semakin keras. Apakah Tuan Su dari puncak Qianqi yang menyerang menara Fengyu? Sue Gongxian terkejut dan saling memandang dengan beberapa tetua. Sue Yi tidak tahu harus berkata apa, dan ekspresinya tampak agak tidak wajar. Yier, kau berteman dengan Tuan Su dari puncak Qianqi, jadi kau pasti tahu banyak tentangnya, kan? Wanita tua itu menatap Sue Yi dan berkata, ku dengar puncak Qianqi punya dua leluhur besar. Ya, Sue Yi menjawab dengan jujur. Kali ini Tuan Su ingin berurusan dengan menara Fengyu, jadi dia membawa kedua leluhurnya ke sini. Tanya wanita tua itu lagi. Tidak, Sue Yi berkata, usaha pribadi Tuan Su, ditambah bantuan bintang Ibel, sudah cukup untuk menghadapi seluruh menara Fengyu. Kedua leluhur agung itu tidak perlu campur tangan. Bintang Ibel yang mana? Sue Gongxian terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Hanya ada satu bintang jahat di dunia. Menurutmu siapa dia? Jawab Sue Yi acuh tak acuh. Wajah Sue Gongxian berubah pucat, dan dia bertukar pandang dengan beberapa tetua. Saya bukan seorang kultivator, jadi saya tidak begitu mengerti seluk-belukmu, tapi saya tahu satu prinsip sederhana. Wanita tua itu berkata, Xian Er, ku dengar kau membasmi guk-guk hitam besar di rumah sakit kedua. Kenapa? Sue Gongxian sangat cemas. Kemunculan bintang Ibel sungguh mengejutkan. Ia harus berdiskusi lagi dengan para tetua. Para prajurit keluarga Sue sudah berkumpul. Apa yang harus ia lakukan? Ia harus segera menyusun aturan. Namun, ia adalah anak yang sangat berbakti. Ia tak berani menolak pertanyaan ibunya, apalagi membujuk wanita tua itu. Guk-guk hitam itu agak nakal. 2 hari yang lalu, cicitmu sedang bermain di halaman, dan guk-guk hitam itu memamerkan giginya dan menggeram tanpa henti, membuatnya takut sampai menangis. Aku sangat marah sampai aku membasmi guk-guk hitam itu. Begitukah? Wanita tua itu mengangguk, lalu menatap seorang pelayan di belakangnya. Di pelukannya ada seekor kucing putih. Kucing itu pasti sudah cukup tua, bulunya mulai rontok dan semangatnya agak menurun. Xiao Xue sangat baik, dia sudah bersamaku selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah marah. Xian Er, kalau aku mengirim Xiao Xue ke rumah sakit kedua, kau seharusnya tidak membasminya juga, kan? Tentu saja, Sue Gongxian tersenyum dan berkata, Xiao Xue sangat sopan. Cucumu pasti akan menyukainya, dan Xiao Xue sepertinya tidak akan menyakiti siapapun. Benar, kata wanita tua itu sambil tersenyum, tapi, Xian Er, pertama kau menduduki 3 bintang barat, dan sekarang kau mengumpulkan anggota keluargamu untuk mendukung menara Fengyu. Coba pikirkan, apa bedanya kau dengan guk-guk hitam besar yang menggeram itu? Sue Gongxian tertegun, lalu membuka mulut untuk membantah, tetapi ia menelan kembali kata-katanya. Ia tahu bahwa meskipun ibunya bukan seorang kultivator, ia sangat keras kepala dan ulet. Jika ia membantah, ia mungkin tidak akan menang. Lebih baik diam saja, mungkin dengan beberapa patah kata. Karena ibunya tidak pernah ikut campur dalam keputusannya sebelumnya, hanya sesekali mengungkapkan ketidakpuasan, dan kali ini mungkin akan sama. Kalau tidak mau disakiti, jangan dulu menyakiti orang lain. Xian Er, apa kau tidak mengerti prinsip ini? Wanita tua itu mendesah, tentu saja, tergantung orang seperti apa orang itu. Kalau kau bergaul dengan serigala dan mencari kulit harimau, itu akan lebih bodoh lagi. Yier, bukankah kau sudah menceritakan bagaimana kau bertemu Tuan Su? Sekarang, ceritakan lagi di depan semua orang. Ini, Sue Yi berkata tanpa daya, aku bersedia berteman dengan Su Tang karena dia menghargai persahabatan dan kesetiaan. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika dia masih seorang pejuang biasa. Seorang teman dibasmi oleh seorang murid dari keluarga kultivasi. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri untuk membalas dendam pada temannya, dan kemudian terpaksa melarikan diri ribuan mil. Kecurigaan tiba-tiba terlintas di mata Ye Fuchen saat ia mengamati Sue Yi dari atas ke bawah. Kapan ini terjadi? Mengapa ia tidak pernah mendengar Su Tang menyebutkannya sebelumnya? Dan siapa yang ia balas dendam? Begitulah seharusnya anak yang baik. Berlatih, berlatih. Titik-titik. Bukan tinju atau pedangmu yang dilatih, tapi hatimu. Wanita tua itu menggelengkan kepala dan berkata, Yier, jika Tuan Su ingin menyerang menara Fengyu, setidaknya dia harus membawa salah satu leluhurnya. Bukan masalah apakah dia bisa berguna, tapi setidaknya bisa mengintimidasi orang. Meninggalkan kedua leluhur di puncak Qianqi. Apa kau khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman? Kita mungkin berpikir dia mencoba menakut-nakuti keluarga Sue kita. Seharusnya ada beberapa kekhawatiran dalam hal ini,
kata Sui terus terang meskipun Su Tang masih muda, pemikirannya sangat teliti sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kau tak perlu memujinya, aku tahu dia anak yang luar biasa. Wanita tua itu tersenyum. Dia hanya seorang Grandmaster, tapi dia bisa memiliki dua leluhur agung yang dengan sukarela mengikutinya. Dia sungguh luar biasa. Jika orang-orang tak berguna ini, berapapun kelebihan yang mereka miliki, mereka tak akan bisa mencapai apa yang dimiliki Tuan Su. Kata-kata ini meyakinkan Sui Gongxian dan beberapa tetua. Status seseorang di dunia kultivasi sepenuhnya ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Su Tang memang luar biasa bisa memiliki leluhur agung yang mengikutinya. Kalau Bapak berkesempatan, silakan undang Pas Su ke rumah. Beliau sudah tua dan tidak punya kegiatan. Beliau bosan setiap hari, kata perempuan tua itu. Bu, kami saudara-saudara juga bisa menemanimu, kata Sui Gongxian buru-buru. Kalian, wanita tua itu mencibir, kalian semua lebih bodoh dari yang lain. Melihat kalian hanya membuatku semakin tertekan. Bu, ibu tidak mengerti. Sui Gongxian mendesah, keluarga Sui dan Menara Feng Yu saling mendukung, dan itulah kunci untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Su Tang ingin menghancurkan Menara Feng Yu, yang berarti dia akan menghancurkan fondasi keluarga Sui kita. Melihat ibunya membela dan bahkan memuji Su Tang, Sui Gongxian terpaksa angkat bicara. Benarkah, marga Menara Feng Yu adalah Zhou, dan namamu Sui? Kapan mereka menjadi fondasi keluarga Sui kita? Tanya wanita tua itu. Lagi pula, Tuan Su meninggalkan dua leluhur agung di puncak Qianqi, dan beliau yakin bisa menghancurkan Menara Feng Yu. Apa kau benar-benar berpikir campur tangan keluarga Sui akan memaksa Tuan Su mundur? Dia tidak akan berani, kata Sui Gongxian dengan bangga. Lagi pula, keluarga Sui-ku adalah cabang dari klan Sangjing Sui. Jika ada yang menyentuh kami, klan Sangjing Sui tidak akan pernah menoleransinya. Kau, wanita tua itu mendesah. Kenapa kau tidak berubah pikiran dan berpikir ulang? Kalau tanda itu benar-benar ampuh, Tuan Su pasti tidak akan mempersulit kita setelah dia menghancurkan Menara Feng Yu. Kalau tanda itu tidak ampuh, maka yang kau lakukan, adalah mencari kematian. Sui Gongxian tercengang. Ia tak pernah menyangka hal ini sebelumnya. Ia ingin mengumpulkan anggota keluarga Sui untuk mendukung Menara Feng Yu karena khawatir kekuatan Su Tang akan semakin kuat. Jika ia menduduki Menara Feng Yu, keluarga Sui tidak akan mampu menopang keluarga sendirian dan situasinya akan menjadi sangat sulit. Namun, kata-kata ibunya memberinya ide lain. Xian Er, kau sudah terbiasa hidup dengan segala caramu. Kata wanita tua itu, berikan Xiao Xue padanya dan biarkan dia memeluknya. Pelayan itu datang dan menyerahkan kucing putih di tangannya kepada Sui Gongxian, yang menerimanya dengan linglung. Kamu, pikirkan tentang guk-guk hitam besar yang kamu bantai 2 hari yang lalu pikirkan mengapa tidak ada yang pernah menyakiti Xiao Xue. Lalu buatlah keputusan. Wanita tua itu perlahan berdiri. Jika kamu tidak ingin disakiti, kamu harus terlebih dahulu tidak menyakiti orang lain. Mayat berserakan di mana-mana di Menara Feng Yu. Sebenarnya, dengan kekuatan tempur Su Tang dan Si Xiaoru, ditambah Ji Hao Hao dan para prajurit dari kelompok Nuhai, mereka seharusnya sudah menduduki Menara Feng Yu sejak lama. Namun, Su Tang ingin menghancurkannya sepenuhnya, bukan menghancurkannya. Jadi, setiap kali para prajurit Menara Feng Yu menyerbu, ia dan Si Xiaoru akan mundur bersama kerumunan, membasmi para prajurit itu di tempat, lalu menyerbu lagi. Mereka mengulangi hal ini beberapa kali. Dari patung-patung singa batu yang hancur di gerbang hingga gerbang halaman belakang, mayat-mayat berserakan di mana-mana, bersebelahan, bahkan menumpuk di mana-mana. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Korban dari pihak Menara Feng Yu dan para pendekar pengembara yang bersedia bekerja untuk Menara Feng Yu telah mencapai ratusan, sedangkan korban dari pihak kelompok Nuhai pimpinan Ji Hao Hao sangat sedikit, karena Su Tang dan Si Xiaoru, satu di kiri dan satu di kanan, hampir menghadang semua musuh. Ketika Su Tang dan Si Xiaoru melancarkan serangan lain dan menyerbu ke depan gerbang halaman belakang, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat datang dari bangunan belakang, lalu sesosok tubuh keluar dari jendela dan terbang ke langit. Sosok itu memegang tombak sepanjang 2 meter, gagangnya setebal lengan anak-anak, dan sosoknya memancarkan api merah tua. Setelah memutuskan untuk menyerang Menara Feng Yu, Su Tang secara alami mencari informasi tentang sosok itu dan mengetahui bahwa sosok itu adalah Zhou Jinbao, penguasa Menara Feng Yu. Siapapun yang mandi darah bersamaku hari ini adalah saudaraku. Zhou Jinbao meraung seperti singa. Sejak pecahnya konflik hingga saat ini, Zhou Jinbao belum muncul, dan rekan-rekannya telah menderita banyak korban, sehingga para prajurit yang tersisa menjadi panik. Kini Zhou Jinbao akhirnya muncul dan siap bertempur sampai mati. Ini tak diragukan lagi merupakan suntikan semangat, membuat para prajurit itu meraung dan kembali menyerbu Su Tang dan Si Xiaoru dengan gagah berani. Hehehe, idiot, kau pikir kau Shakespeare setelah mempelajari 2 kalimat. Su Tang tertawa.
Zhou Jinbao bingung, dan tidak tahu apa itu Sake Spear. Orang-orang lain yang hadir juga tidak mengerti, tetapi mereka bisa mendengar tawa Su Tang yang penuh dengan ejekan dan sarkasme. Suasana inspiratif yang sengaja diciptakan Zhou Jinbao langsung hancur oleh tawa Su Tang. Lagi pula, dalam pertempuran sebelumnya, Su Tang telah menunjukkan keganasan yang mengerikan dan kekejaman yang mencekam. Menghunus pedang, menjadi seorang pejuang, seseorang kurang lebih telah menodai kulitnya dengan darah dan merenggut nyawa. Namun, membasmi menghabiskan banyak energi dan tekad. Membasmi 3 atau 5 orang bukanlah masalah besar, tetapi membasmi 10 atau 20 orang mungkin membuat seseorang merasa tidak nyaman. Membasmi 30 atau 50 orang pasti akan menyebabkan rasa lelah. Namun, Su Tang telah mengorbankan setidaknya 100 jiwa di tangan pedangnya, namun ia tetap ceria dan riang, memperlakukan nyawa manusia seolah-olah mereka adalah semut. Di tengah tawa Su Tang, para prajurit menara Feng Yu menyadari sebuah masalah. Bisakah kemunculan Tuan Zhou benar-benar membalikkan keadaan? Jawabannya akan segera terungkap, karena cahaya pedang Su Tang telah bergulir dari bawah ke atas, ke arah Zhou Jinbao. Zhou Jinbao mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke arah Su Tang. Sebelum ia sempat bergerak, sesosok melesat keluar dari antara para prajurit menara Feng Yu, mengendalikan pedang terbang di masing-masing tangan. Kedua pedang itu menyatu dan melesat ke arah dada Su Tang. Prajurit lain yang terhuyung-huyung dan berjuang di bawah pengepungan prajurit laut marah tiba-tiba jatuh terduduk. Pedang yang tadinya menebas secara acak tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir, mengejar dan menebas punggung Su Tang. Akan tetapi, saat ia hendak melancarkan gerakannya, ia harus menarik kembali petir itu dan berbalik untuk menghalangi garpu penjelajah laut yang menyerang dari belakang. Apa kau pikir aku bodoh? Ji Hao Hao menyeringai tajam, lalu menusuk leher prajurit itu dengan garpu lain, sementara cahaya pedang di tangan kirinya menyapu tubuh bagian bawah prajurit itu dengan cara yang sangat berbahaya. Prajurit itu telah berjuang keras untuk bertahan di bawah pengepungan 7 atau 8 anak buahnya. Meskipun kondisinya sangat buruk, ia tidak jatuh dan tidak terluka. Ji Hao Hao telah mencurigainya sejak lama, jadi ia melancarkan serangan pada kesempatan pertama. Ada 5 pendeta di menara Feng Yu. 2 di antaranya tewas di kota bulan gelap, dan 1 dibasmi oleh Su Tang di luar menara. 2 pendeta lainnya telah menampakkan diri. Ini juga merupakan kartu truf terakhir menara Feng Yu. Si Xiaoru melepaskan teknik Starfall, dan pedang ibel langit menyapu tirai hitam. Kedua pedang terbang itu terhantam tirai hitam dan terguling ke belakang. Sosok yang melompat keluar dari kerumunan itu terkejut dan menatap si Xiaoru dengan tak percaya. Dia juga seorang gadis, dan seharusnya 2 atau 3 tahun lebih muda dari si Xiaoru. Pisau Tianxia si Xiaoru kembali bergulir ke depan, menyapu ke arah gadis itu. Gadis itu terpental mundur sambil mencubit formula spiritual, mendapatkan kembali kendali atas pedang terbang itu dan menuju si Xiaoru. Boom! Pisau Tianxia kembali beradu dengan pedang terbang. Kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak seimbang. Pisau si Xiaoru memiliki keunggulan yang luar biasa. Ketika pedang terbang itu kembali menggelinding, darah menyembur keluar dari hidung gadis itu. Pada saat ini, Su Tang dan Zhou Jinbao juga mulai bertarung. Pedang ajaib itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Cahaya pedangnya tak lagi bisa digambarkan sebagai tikaman, melainkan bombardir. Setiap pedang bagaikan meriam yang meraung untuk menghancurkan dunia. Serangan pedang pertama membuat Zhou Jinbao terpental lebih dari 10 meter. Sebelum ia sempat mengatur napas, pedang kedua Su Tang telah mengenainya, dan Zhou Jinbao berubah menjadi lalat yang ditepuk, langsung menghantam bangunan belakang menara Feng Yu. Pedang ketiga Su Tang mengikutinya dari dekat, dan sesaat kemudian, ledakan suara keras terdengar dari bangunan belakang. Melihat kekuatan suci Su Tang, para prajurit kelompok Laut Marah berteriak lagi, sementara orang-orang menara Feng Yu mundur lagi dan lagi seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Pedang surgawi si Xiaoru menebas, dan kepala gadis muda nan cantik di seberangnya terkoyak dari lehernya dan melayang. Mayat tanpa kepala itu tak bisa lagi terbang di udara dan jatuh ke tanah. Si Xiaoru mendesah pelan, lalu terbang menuju gedung belakang. Dalam hatinya, ia merasa agak enggan, tetapi Su Tang sudah memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun dari menara Feng Yu pergi. Karena Su Tang ingin mengirimkan sinyal yang jelas kepada kota Boang, kota Sa, dan bahkan keluarga-keluarga kultivasi di sekitarnya betapapun kontradiktifnya kontradiksi tersebut, semua orang dapat duduk dan membahasnya secara perlahan. Jika ada orang lain yang menggunakan berbagai cara untuk menyakiti penduduk puncak Yanqi seperti yang dilakukan menara Feng Yu, Su Tang akan membalasnya dengan kebrutalan 100 atau 1000 kali lipat. Yang disebut membasmi ayam untuk menakut-nakuti monyet, menara Feng Yu adalah seekor ayam. Pada saat ini, garpu laut Ji Hao Hao juga menusuk dalam-dalam ke tubuh prajurit di depannya, dan pedang beberapa prajurit peta laut kemarahan juga menebas dari segala arah. Bertarung di laut selalu berbahaya, dan Ji Hao Hao tidak akan berbicara tentang bertarung sendirian dan memutuskan hasilnya secara adil.
Gelombang energi spiritual datang dari jauh, dan kemudian lebih dari 10 sosok melintasi tembok tinggi. Kepung Menara Feng Yu dan jangan biarkan sampah di Menara Feng Yu lolos. Suara Sue Gongxian terdengar dari atas. Para prajurit Menara Feng Yu tentu saja mengenali Sue Gongxian, kepala keluarga Sue. Awalnya mereka mengira keluarga Sue akan datang membantu dalam jumlah besar, dan mereka terkejut sekaligus gembira. Namun, ketika mendengar kata-kata Sue Gongxian, mereka langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Sue Gongxian meraung, dan Zhou Jinbao, dalam keadaan sangat malu, keluar dari gedung kamu pengkhianat. Kilatan kepedihan melintas di mata Sue Gongxian, tetapi hilang sesaat. Ia kemudian perlahan menjawab, Zhou Jinbao, awalnya kami bersekutu dengan puncak Qianqi, tetapi siapa sangka kau punya motif tersembunyi dan diam-diam mencelakai Tuan Jin dari Menara Tianji. Ini, yang kau minta. Jangan salahkan aku, Sue, karena bersikap kejam. Meskipun Sue Gongxian akhirnya dibujuk, ia masih memiliki beberapa masalah yang belum terselesaikan. Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada membuat pilihan yang salah, dan lebih baik berdiri di pihak yang benar daripada tidak melakukan apa-apa. Karena itu, Sue Gongxian membawa anak buahnya ke sini. Sekalipun ia tidak tahan menyerang orang-orang dari Menara Feng Yu, ia harus berpura-pura melakukan sesuatu untuk menunjukkan sikapnya. Namun, ini adalah semacam penyerahan diri, dan Sue Gongxian merasa seperti sedang tunduk pada kekuatan yang kuat. Boom! Cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari bangunan belakang dan menyapu ke arah Zhou Jinbao seperti kilat. Zhou Jinbao mengerahkan sisa tenaganya dan menusukkan tombaknya ke depan untuk menghadapi serangan itu. Meskipun senjata spiritualnya tidak termasuk dalam peringkat langit, bumi, dan manusia, senjata itu tetap dianggap kelas atas. Namun, setelah beberapa kali berbenturan langsung, tombak itu rusak parah dan kali ini akhirnya tidak mampu menahan bebannya. Boom! Ujung pistolnya hancur, dan Zhou Jinbao terlempar mundur sambil memegang gagang pistol setengahnya. Su Tang melesat keluar dari gedung dan berteriak pelan, mengangkat tangannya, dan mengayunkan pedang lainnya. Zhou Jinbao tidak punya cara untuk menghindar atau mundur, jadi dia harus mengangkat gagang senjatanya dan menangkisnya di depan dadanya. Gagang pistol terpotong seperti selembar kertas, dan api merah tua yang mengelilingi Zhou Jinbao tiba-tiba menyala, seolah mencoba menahan pedang, tetapi api itu padam saat disentuh. Saat berikutnya, cahaya pedang Su Tang telah menembus dada Zhou Jinbao, dan pelangi yang bersinar keluar dari punggung Zhou Jinbao. Melihat Zhou Jinbao terbasmi, para prajurit di Menara Feng Yu langsung tumbang. Beberapa prajurit meletakkan pedang mereka dan bersiap menyerah, sementara yang lain berbalik ke samping dan mencoba melarikan diri dari Menara Feng Yu. Ji Hao Hao mendongak, Su Tang mengerutkan kening dan mengangguk pelan. Ji Hao Hao mengerti maksudnya dan mengedipkan mata pada anak buahnya. Ia melangkah ke halaman belakang, berjalan-jalan sebentar, dan ketika melihat anak buahnya sudah siap, ia tiba-tiba mengangkat garpu pendeteksi laut. Pembantaian telah dimulai lagi. Menara Feng Yu berbeda dengan Geng Hai. Geng Hai dan Geng Nuhai telah lama bermusuhan, dan pertikaian di antara mereka sudah biasa. Namun, Menara Feng Yu secara terbuka bersekutu dengan puncak Qianqi, tetapi menyerang dari belakang, dan memilih titik lemah puncak Qianqi. Jika mereka tidak dihukum berat, akankah mereka mendorong orang lain untuk belajar dari Menara Feng Yu? Menerima penyerahan diri geng laut dapat menunjukkan kemurahan hati, tetapi menerima penyerahan diri Menara Feng Yu dapat menyebabkan ejekan orang lain. Lambat laun, beberapa orang tidak akan menganggap serius berbagai kekuatan di kota bulan gelap, dan akan ingin menyerang siapapun kapan saja. Jika semuanya gagal, menyerah saja. Kelopak mata Sue Gongxian berkedut beberapa kali, tetapi ia tampak sangat tenang. Ia hanya tersenyum dan mengangguk kepada Su Tang. Kupikir Sue Yi agak melebih-lebihkan. Tuan Su masih sangat muda. Tuan Sue, senang bertemu dengan Anda. Su Tang tersenyum. Senyumnya tulus dan hangat. Ia lega keluarga Sue bisa membuat pilihan ini. Kalau tidak, bukan hanya ia tak akan bisa menghadapi Sue Yi di masa depan, tapi apa yang akan ia katakan saat bertemu Sue Jiu. Sue Yi dan Ye Fuchen juga muncul. Sue Yi tersenyum, sementara Ye Fuchen menatap Su Tang dengan tatapan penuh arti. Setelah merobohkan Menara Feng Yu, Su Tangwan menolak undangan Sue Gongxian untuk mengunjunginya dan memerintahkan Ji Hao untuk segera menyiapkan kapal. Ia kembali ke kota bulan gelap. Di satu sisi, masih banyak hal yang harus diselesaikan di kota bulan gelap, dan di sisi lain, ia tidak ingin membuat keluarga Sue terlalu gelisah. Jelas sekali bahwa Sue Gongxian sangat gelisah. Selama ia tinggal di kota Jingtao, Sue Gongxian tidak akan bisa bersantai, jadi lebih baik ia pergi untuk sementara waktu. Su Tang menahan Bao Bei dan memintanya untuk membangun kembali sebuah anisasi berdasarkan model Menara Tianji yang dapat mengumpulkan semua prajurit pengembara. Ia juga mengobrol dengan Sue Yi dan Ye Fuchen hingga larut malam, berharap Sue Yi dan Ye Fuchen dapat membantu Bao Bei. Sue Yi setuju. Dia tidak bisa menyerah begitu saja.
Hanya ketika kerja sama antara keluarga Sue dan Su Tang berada di jalur yang benar, dia bisa pergi dengan tenang. Su Tang juga menahan Ji Hao Hao dan memintanya untuk sementara menjadi asisten Bao Bei. Bao Bei hanya memiliki sekitar selusin orang yang masih hidup di sekitarnya, yang jelas tidak cukup, dan ia membutuhkan bantuan dari kelompok Laut Marah. Kota bulan gelap terlihat dari kejauhan. Fasilitas di seluruh penjuru kota bulan gelap semakin canggih. Misalnya, bahkan sebelum kapal berlabuh, pembawa bendera sudah berkomunikasi dengan dermaga menggunakan sinyal bendera. Saat Su Tang turun dari kapal, Zhao Dalu sudah menunggu di dermaga bersama para prajurit aliansi prajurit surgawi. Hal pertama yang ditanyakan Su Tang adalah tentang situasi Jin Cui Cui. Sebenarnya, ketika pertama kali menggunakan Jin Cui Cui, ia tidak menyangka Jin Cui Cui memiliki kemampuan apapun. Alasannya, karena Menara Tianji awalnya milik keluarga Jin, dan ia sangat familiar dengan kegiatan sehari-hari Menara Tianji. Terlebih lagi, penggunaan Jin Cui Cui memiliki efek menenangkan hati orang-orang. Namun, tak disangka, semakin sering ia menggunakannya, semakin praktis pula ia menggunakannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Jin Cui Cui memainkan peran yang sempurna dalam menghubungkan tingkat atas dan bawah. Di tingkat atas, ia dapat mempersiapkan pelaksanaan kehendak Yan Shifeng, dan di tingkat bawah, ia dapat memperkuat kekompakan para prajurit pengembara. Zhao Dalu menjawab bahwa Jin Cui Cui telah meninggalkan puncak Qianqi seminggu yang lalu dan kembali ke Menara Tianji. Namun, atas permintaan Jin Cui Cui, Yue Xi tidak pergi dan tetap tinggal bersama Jin Cui Cui akhir-akhir ini untuk membantu. Mendengar ini, Su Tang tersenyum penuh arti. Ini juga salah satu kelebihan Jin Cui Cui. Dia bukan tipe orang yang mudah terpengaruh dan hanya mengikuti arus. Dia memiliki kemampuan berpikir mandiri yang sangat baik. Biarkan Yue Xi mengelola Menara Tianji, dan ia pergi ke kota Jingtou untuk membersihkan Menara Fengyu. Banyak ide muncul di benaknya, dan Jin Cui Cui tidak tahu detailnya. Namun, ia membuat penilaian yang akurat hanya berdasarkan dua informasi ini. Mustahil bagi Su Tang untuk kembali tanpa melakukan apapun setelah menghancurkan Menara Fengyu. Kematian Zhou bersaudara dan pembasmian Tuan Jin bukan hanya tragedi, tetapi juga kesempatan bagi Qian Qifeng untuk mengulurkan tangannya dengan kuat ke kota Jingtou. Itulah sebabnya dia menahan Yue Xi di sini agar dia bisa lebih memahami cara kerja Menara Tianji. Saat mendaki puncak Qianqi, Su Tang memberi isyarat kepada Zhao Dalu untuk mengikutinya. Di tengah perjalanan, Su Tang berbisik, "Dalu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Lumayan," kata Zhao Dalu sambil tersenyum, "saudara-saudaraku memperlakukanku dengan baik. Mereka mendengarkanku ketika ada masalah." Su Tang mengangguk. Tentu saja, ia akan memanfaatkan Baolan dan yang lainnya sebaik-baiknya, tetapi jika mereka benar-benar tidak mampu bertahan, ia harus mengganti mereka. Ia bisa memberi mereka kesempatan, tetapi apakah mereka bisa memanfaatkannya tergantung pada diri mereka sendiri. Mendengar Su Tang telah kembali ke gunung, Gu Suifeng, Lei Nu, dan yang lainnya keluar untuk menyambutnya. Mereka menanyakan situasi di kota Jingtou, lalu bubar. Mereka tentu saja yakin dengan pekerjaan Su Tang. Tak lama kemudian, Jin Cui Cui pun bergegas kembali ke puncak Qianqi. Serangan besar-besaran Su Tang terhadap puncak Qianqi kali ini memang ditujukan untuk memanfaatkan situasi, tetapi di sisi lain, hal itu juga menunjukkan betapa pentingnya dirinya bagi Jin Cui Cui. Wajar baginya untuk kembali dan berterima kasih secara langsung. Saat senja, Yue Xi juga kembali. Su Tang menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya secara rinci. Ia sangat yakin dengan kecerdasan Yue Xi, tetapi kultivasi adalah kelemahan Yue Xi. Para prajurit pengembara biasanya sombong dan tidak terkendali. Tanpa kekuatan yang kuat dan luar biasa, sulit bagi mereka untuk diyakinkan. Mungkin, salah satu dari Lei Nu dan He Yuanzheng harus meninggalkan puncak Qianqi dan pergi ke kota Jingtou untuk mengambil alih. Namun, struktur anisasi puncak Qianqi yang relatif longgar juga akan menimbulkan beberapa masalah. Misalnya, sekarang, Su Tang tidak dapat memerintahkan siapa yang harus pergi dan siapa yang harus tinggal. Sekelompok orang datang dan pergi. Baru pada larut malam Su Tang akhirnya menghela napas lega dan kembali ke halaman belakang bersama si Xiaoru. Dunia dua orang itu sulit didapat. Dia sudah lama pergi, jadi wajar saja kalau dia lebih sering bepergian. Little Bit sedang bercerita kepada bangor raksasa, dan belalang perak berbaring di sampingnya mendengarkan. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, belalang perak itu tampak tumbuh sedikit lebih besar. Konon, belalang perak yang merusak laut hijau panjangnya puluhan meter. Jika belalang perak ini bisa tumbuh sebesar itu, saya penasaran apakah puncak Qianqi masih bisa menampungnya. 5 tonggeret emas yang tersisa mendapatkan kembali vitalitasnya di puncak Qianqi. Bagaimanapun, mereka bergantung pada nutrisi dari pembuluh darah spiritual. Gu Suifeng enggan menggunakannya untuk membuat obat dan berencana menunggu hingga musim semi berikutnya.
Si Xiaoru juga datang dan mengobrol dengan Xiao Butian. Setelah beberapa saat, ia menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Sutang. Lalu ia bertanya, apa yang kau lihat? Tatapan Sutang terpaku pada si Xiaoru. Ia merasa sedikit malu ketika melihat si Xiaoru berbalik dan menanyakan sesuatu. Sekembalinya ke rumah, pikiran dan tubuhnya telah tenang, dan ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan si Xiaoru akhir-akhir ini, tanpa sadar memperlakukannya hanya sebagai asisten yang cakap. Dan si Xiaoru tidak mengeluh, menemaninya dalam perjalanan, berjuang di sana-sini. Apakah kamu merasa kesal? Sutang berkata dengan lembut, awalnya aku ingin menghabiskan waktu tenang bersamamu, tapi siapa sangka. Tenang, mana mungkin ada ketenangan di dunia ini? Si Xiaoru tersenyum. Ada apa? Apa kau merasa sedikit malu karena memperlakukanku seperti preman dan merasa bersalah? Ya, jawab Sutangman. Kalau begitu, kamu harus membantuku saat aku membutuhkanmu di masa depan, kata si Xiaoru, kamu tidak bisa membiarkanku membantumu tanpa imbalan. Kau punya guru, Ibel besar Hua Shijue. Apa kau masih bisa memanfaatkanku? Tanya Sutang sambil tersenyum kecut. Kau tidak tahu. Si Xiaoru menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal di altar Dewa Ibel tidak sesederhana yang kau kira. Tuan bukanlah satu-satunya Dewa Ibel Agung. Jika kita benar-benar menghadapi kesulitan, Tuan tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kesulitan. Sutang tertegun, kesulitan apa saja yang mungkin ada. Waktunya hampir habis, kata si Xiaoru. Jam berapa? Sutang bertanya lagi. Kau tidak tahu. Si Xiaoru menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal di altar Dewa Ibel tidak sesederhana yang kau kira. Tuan bukanlah satu-satunya Dewa Ibel Agung. Jika kita benar-benar menghadapi kesulitan, Tuan tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kesulitan. Sutang tertegun, kesulitan apa saja yang mungkin ada. Waktunya hampir habis, kata si Xiaoru. Saya tidak pernah menyangka Nona Si juga terkadang merasa takut, kata Sutang sambil tersenyum. Kau benar-benar orang yang tidak berperasaan. Kata si Xiaoru dengan marah, kau pikir aku memintamu menemaniku ke tempat latihan jadi karena aku takut. Sutang terdiam. Tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan seperti itu, karena akan mudah menjadi bumerang. Bagaimana jika si Xiaoru benar-benar marah dan sengaja tidak menghubunginya saat ia pergi ke jedi untuk pelatihan di masa mendatang? Akan terlambat untuk menyesalinya. Hanya kultivator hebat yang memenuhi syarat untuk memasuki jedi dan menjelajahi misteri energi spiritual langit dan bumi. Tanpa pelatihan jedi, seseorang tidak dianggap sebagai kultivator hebat sejati. Si Xiaoru berkata, entahlah tentang yang lain, tetapi guru saya hanya bertahan sebulan lebih sedikit setelah memasuki jedi sebelum mengundurkan diri. Jadi, untuk sementara waktu, kakek buyut saya sangat kecewa dengan saya. Untungnya, bakat guru saya jauh melebihi orang biasa, dan perkembangannya sangat stabil. Kalau tidak, dengan temperamen kakek buyut saya, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Apalagi yang bisa terjadi? Kau tidak bisa mengusirnya dari keluarga, kan? Tanya Sutang terkejut. Bukan begitu, tapi, si Xiaoru berhenti sejenak dan berkata, sayangnya, masih terlalu dini untuk memberitahumu ini sekarang. Si Xiaoru ragu untuk berbicara. Ia tidak ingin Sutang salah paham terhadap Hua Shijue, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena jika menyangkut seseorang seperti Hua Shijue, wawasan dan kepekaannya tak tertandingi. Apakah seseorang benar-benar menghormatinya, takut padanya, membencinya, atau menjaga jarak, Hua Shijue dapat langsung mengetahuinya. Tak seorang pun bisa mempertahankan topeng palsu di depannya. Ia sudah lama tahu bahwa gurunya sepertinya tidak menyukainya. Terkadang, ketika ia bertanya tentang keberadaan gurunya hanya tersenyum kecut dan bergumam, bingung harus menjawab apa. Hua Shijue hanya memiliki satu murid, dan murid itu sama sekali tidak tahu keberadaan gurunya. Mudah untuk mengatakan bahwa keretakan telah berkembang di antara mereka. Si Xiaoru pernah merasa kasihan pada gurunya, tetapi setelah melihat Hua Shijue secara langsung, dia memperoleh sedikit pemahaman dan akhirnya memahami pikiran dan kesulitan Hua Shijue. Ambisi dan cita-cita Hua Shijue hampir terwujud dengan mendaki selangkah demi selangkah dari bawah ke atas dan menjadi Dewa Ibel Agung. Selangkah lebih maju lagi, ia dapat hidup sepanjang langit dan bumi, abadi, dan sebagainya. Ini adalah alam yang hanya ada dalam mitos dan legenda. Bagi Hua Shijue, alam-alam ini terlalu halus. Di antara para praktisi hebat setingkatnya, hanya Helan Kongxiang dari lebih dari 10 tahun yang lalu yang masih berjuang untuk mencapainya. Yang lainnya telah lama menyerah. Dapat dikatakan bahwa para makhluk kuat, Ibel Agung, dan bahkan orang suci Agung Fengshan telah kehilangan semangat juang mereka dan hanya bersedia mempertahankan status quo. Oleh karena itu, satu-satunya harapan Hua Shijue adalah mewariskan warisannya. Meskipun Lo Yingzu sangat berbakat, ia bukanlah orang yang kompetitif. Ia memiliki sikap untuk bertahan hidup. Tentu saja, Hua Shijue akan kecewa.
Namun, kehadiran si Xiaoru mengisi kekosongan tersebut. Selama masa-masa di mana Hua Xijue secara pribadi mengajarinya, hubungannya dengan Lo Yingzu meningkat pesat, yang membuat si Xiaoru sangat bahagia. Mama, Mama, si kecil terbang menghampiri dan menangis berulang kali. Kak Baolan membuat karangan bunga untuk dirinya sendiri hari ini. Indah sekali. Aku juga mau. Dengan tubuhmu yang kecil, kau takkan bisa memakainya meskipun aku membuatkan karangan bunga untukmu, kata Sutang, lalu tersadar kenapa kau memanggil Baolan kakak. Sutang baru berusia awal 20-an, dan ia tak ingin disebut tua. Apa namanya? Tanya si kecil. Nak, karena kamu memanggilnya ibu, kamu seharusnya memanggil Baolan paman, kata si Xiaoru sambil tersenyum nakal. Benarkah? Si kecil tak mengerti misteri itu dan bertanya dengan serius. Jangan dengarkan omong kosongnya, kata Sutang, tapi kalau kau memanggilnya paman sih, aku bisa menerimanya. Beraninya kau, kali ini giliran si Xiaoru yang kesal. Meskipun dulu ia suka dipanggil kakak, kakak dan paman adalah dua hal yang sangat berbeda. Bu, aku selalu merasa ada yang mengawasiku diam-diam, tapi aku tidak menemukan siapa-siapa, teriak si kecil lagi. Apa? Sutang terkejut. Ia tak berani mengabaikan persepsi si kecil. Ia segera melepaskan pikirannya dan menyatu dengan tanaman-tanaman yang tak terhitung jumlahnya di puncak Qianqi. Sesaat kemudian, seluruh pemandangan puncak Qianqi terbayang di benaknya. Namun, ia hanya melihat Baolan bergegas menuju halaman belakang, He Yuanzheng dan Lei Nu mengobrol, Gu Suifeng duduk bermeditasi, Suster Rong sedang memetik jagung untuk memberi makan ayam, belasan prajurit patroli dari aliansi Tianwuze berjalan-jalan, dan sebagainya. Tidak ada yang aneh. Saat ini, Baolan sudah berjalan ke halaman belakang dan berkata kepada Sutang, Tuan, Zhong Yiye telah tiba di kota bulan gelap dan ingin naik gunung untuk menemui Anda. Zhong Yiye. Sutang tertegun, lalu menyadari bahwa itu pasti karena Mo Xiaobai sudah lama tidak kembali. Wen Xiang khawatir, jadi dia meminta Zhong Yiye untuk datang dan memeriksa biarkan dia naik. Ya, Baolan menjawab dan berbalik untuk berjalan keluar halaman. Tak lama kemudian, Zhong Yiye, dituntun Baolan, berjalan ke halaman belakang dan melihat Sutang. Zhong Yiye berkata dengan hormat, Salam, Tuan. Kita teman lama, tak perlu formalitas kosong seperti itu denganku. Sutang mengerutkan kening. Si Xiaoru berdiri, menepuk kursinya, dan berkata sambil tersenyum, duduklah di sini. Kemudian ia menatap Xiao Budian dan berkata, Xiao Budian, ayo, aku akan mengajakmu bermain di hutan. Oke, si kecil terbang dengan gembira, duduk di bahu si Xiaoru, lalu berjalan memasuki hutan sambil mengobrol dan tertawa. Sutang menatap punggung si Xiaoru dengan ekspresi agak sedih. Penderitaan selalu membuat orang mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Si Xiaoru di masa lalu tidak akan pernah seberhati-hati ini. Karena posisi mereka dan berbagai faktor lainnya, mustahil bagi si Xiaoru dan Wen Xiang untuk menjaga keharmonisan. Yang satu adalah murid inti altar Dewa Ibel, dan yang lainnya adalah keturunan Kuil Zushen. Sulit bagi mereka untuk tidak saling bermusuhan, apalagi mereka jatuh cinta pada pria yang sama. Jadi si Xiaoru menghindari kecurigaan. Ia tidak ingin tahu apapun tentang Wen Xiang, agar tidak terjebak dalam dilema ketika Wen Xiang dan altar Ibel berkonflik di kemudian hari. Jika Wen Xiang dalam masalah, ia mungkin akan dicurigai. Faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk Wen Xiang. Ia tidak pernah bertanya kepada Sutang tentang berita apapun yang berkaitan dengan altar Ibel. Paling-paling, ia hanya menyebut saudara si beberapa kali, tetapi itu hanya candaan untuk Sutang, lalu ia akan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Pantas saja nona muda selalu mendesah, kata Zhong Yiye sambil tersenyum sambil duduk. Tuan, Anda memang telah membangun fondasi yang begitu hebat. Apakah baunya harum? Tanya Sutang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, Tuan, kata Zhong Yiye. Kau datang ke sini untuk mencari Mo Xiaobai, kan? Tanya Sutang. Ya, Xiaobai seharusnya sudah kembali sejak lama. Nona agak khawatir karena dia sudah lama tidak terlihat. Tuan, Anda tidak ingin Xiaobai tetap di sini, kan? Tuan punya banyak orang di sini, jadi Anda tidak membutuhkan Xiaobai, dan Nona hanya punya sedikit orang yang bisa dipercaya. Lagi pula, Anda bisa merebut gadis siapapun, tapi kalau Anda mengincar Nona, apa Anda tidak takut Nona akan datang ke rumah Anda dan membuat masalah? Kata Zhong Yiye setengah jujur. Jelas, Wen Xiang salah paham, mengira Mo Xiaobai, yang terpikat oleh pemandangan puncak Qianqi, telah memutuskan untuk tinggal demi masa depannya sendiri. Wen Xiang merasa gelisah, tetapi ia tidak ingin menyalahkan siapapun atas ketidakkonsistenan Mo Xiaobai. Prospek puncak Qianqi jauh melampaui kota Feilu, dan wajar jika ia ingin tinggal demi masa depannya. Sebenarnya, jika Wen Xiang bukan keturunan Master Wen Tianxi, yang memikul tanggung jawab yang tak terelakkan, ia tidak akan pernah meninggalkan Sutang dengan berat hati. Namun,
Ia selalu menganggap Mo Xiaobai sebagai orang kepercayaannya selama bertahun-tahun. Kau boleh pergi, tapi setidaknya tinggalkan beberapa patah kata, kan? Pergi tanpa sepatah kata pun akan terlalu berat. Sesuatu terjadi pada Xiaobai, Su Tang mendesah pelan. Ada sesuatu. Zhong Yiye tertegun, lalu bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Su Tang sudah mengetahui kebenaran masalah ini, jadi dia menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana kafilah Mo Xiaobai menaiki kapal, bagaimana kapal kandas, bagaimana beberapa prajurit di kapal yang sama menjadi serakah, dan seterusnya. Ekspresi Zhong Yiye semakin muram. Setelah mendengar bagian terakhir, ia menggertakkan gigi dan berkata, Menara Fengyu. Aku sudah menghancurkan Menara Fengyu dan membasmi Zhou Jinbao sendiri, kata Su Tang, tapi, jasad Xiaobai tidak ditemukan. Zhong Yiye terdiam cukup lama sebelum akhirnya tenang dan mendesah, sayang sekali. Meskipun bakat kultivasi Xiaobai tidak bagus, dia sangat cerdas. Nona muda sudah berulang kali mengatakan bahwa Xiaobai adalah orang yang sangat potensial. Siapa sangka? Awalnya saya ingin membangun tugu peringatan untuk Xiaobai, tetapi setelah memikirkannya, saya pikir lebih baik membiarkan Wen Xiang yang melakukannya, kata Su Tang. Bagaimana aku bisa bertemu istri Xiaobai jika aku kembali seperti ini? Wajah Zhong Yiye menjadi semakin getir. Xiaobai sudah menikah. Su Tang tercengang. Ya, saya juga punya seorang putra. Mengapa anak ini tidak memberitahuku saat itu? Jangan sebut-sebut kamu. Nona muda baru tahu belakangan, kata Zhong Yiye, Xiaobai bilang kamu dan nona muda itu orang-orang yang punya urusan penting. Kamu nggak boleh buang-buang waktu buat urusannya. Kapan itu terjadi? Tanya Su Tang. Saat kami pergi ke kota Anshui, kata Zhong Yiye. Tolong jaga mereka baik-baik. Saat aku kembali ke kota Feilu, ajak aku mengunjungi rumah Xiaobai. Su Tang berhenti sejenak dan berkata, kita tidak usah bahas ini lagi. Bagaimana kabar Wen Xiang di sana? Ceritakan lebih detail. Lumayan, kata Zhong Yiye, Fang Yize yang direkomendasikan oleh pria itu benar-benar cakap. Dia telah bekerja dengan nona muda selama 2 bulan terakhir dan mencapai beberapa hal penting. 2 orang yang selama ini menyusahkan nona muda telah dihabisi oleh nona muda itu menggunakan pisau sekte Guibel. Fang Yize juga dipromosikan menjadi ketua perkumpulan atas jasanya. Ketua perkumpulan, Su Tang tercengang. Ketua perkumpulan itu adalah juru bicara utama sekte Guibel di daerah dekat kota Feilu. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Namun, Fang Yize mengalami masa-masa sulit beberapa hari terakhir ini, kata Zhong Yiye. Bagaimana, Tuan? Anda bertanya meskipun Anda sudah tahu jawabannya, kan? Zhong Yiye menggelengkan kepalanya dan berkata, semua itu dilakukan oleh Anda, Tuan. Apa yang telah kulakukan? Tanya Su Tang bingung. Tang Ren dari Sekte Ibel Gu, kata Zhong Yiye, kalau sudah begini, Fang Yize menggertakkan giginya penuh kebencian. Oh, Su Tang akhirnya tersadar. Meskipun berkulit tebal, ia sebenarnya merasa sedikit malu. Ketika memasuki paviliun Changjian, ia menggunakan nama Tang Ren dari Sekte Guibel. Kemudian, ketika ia berkelana keluar, setiap kali ia membasmi seseorang tetapi tidak dapat membungkam mereka sepenuhnya, ia akan menggunakan nama yang sama untuk menimbulkan masalah bagi Sekte Guibel di mana-mana. Fang Yize telah menjadi pemimpin perkumpulan rusa terbang emas, jadi wajar saja ia ikut menanggung akibatnya. Ngomong-ngomong, kamu akan punya kesempatan lagi untuk bertemu Fang Yize di masa depan. Jangan kaget kalau Fang Yize bertingkah agak terlalu bersemangat, kata Zhong Yiye. Yah, hehe, Su Tang tertawa datar. Yiye, aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi, menggunakan urat spiritual puncak Qian Qi untuk berkonsentrasi berlatih sebentar. Tidak, aku harus kembali besok. Zhong Yiye berkata, Xiaobai sudah beberapa bulan tidak terlihat, dan nona muda itu sudah sangat khawatir. Jika aku menunda lebih lama lagi, Tuan, kau benar-benar membuat nona muda itu gila. Baiklah, Su Tang mengangguk kalau begitu aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Urat-urat spiritual puncak Qian Qi memiliki kekuatan tak terbatas bagi para praktisi, sehingga ia mampu menaklukkan para prajurit pengembara di kota dalam waktu singkat. Zhong Yiye mampu menahan godaan ini. Bisa dibayangkan betapa besar rasa tanggung jawab yang dipikulnya. Juga, terakhir kali nona muda datang menemui Anda, dia bertemu seseorang dari keluarga Kuan dalam perjalanan pulang. Zhong Yiye berkata, Nyonya muda telah memutuskan untuk mengunjungi keluarga Kuan, dan saya ingin pergi bersamanya. Keluarga Kuan yang mana? Tanya Su Tang. Itu dia. Zhong Yiye melihat sekeliling dan berbisik, keturunan Kuanta. Tentu, seharusnya benar, kata Zhong Yiye. Nona muda menyelamatkan seseorang dalam perjalanan pulang, tetapi ketahuan. Ia melepaskan teknik hidup dan mati. Ia terkejut dan mencoba membungkamnya, tetapi pria itu melepaskan teknik spiritual aneh yang sebanding dengan kekuatannya. Nona muda kembali dan memeriksa, dan ternyata itu teknik matahari jatuh.
Su Tang ingat bahwa ia dan Wen Xiang telah meninggalkan puncak Qianqi pada saat yang sama. Namun, Wen Xiang kembali beberapa hari setelah tiba di kota Feilu, mungkin karena kejadian ini. Selain itu, ia telah mendapatkan pedang matahari jatuh, tetapi sayangnya, ia telah menyempurnakannya, jadi ia tidak memberitahu Wen Xiang tentang hal itu. Apakah Wen Xiang pernah memberitahumu berapa banyak anggota keluarga Kuan? Tanya Su Tang. Aku pernah mendengarnya, kata Zhong Yiye. Ada kastil Yiyun. Semua orang di kastil itu bermarga Kuan. Sesuai namanya, mereka mungkin memperingati kuil pembantai dewa di Bukit Moyun pada masa itu. Mereka jarang berinteraksi dengan orang luar dan hidup hampir menyendiri. Mungkin ada sekitar 30 hingga 50 orang, tapi Nona tidak yakin. Wen Xiang lemah dan sendirian. Berurusan dengan keluarga Kuan saat ini mungkin bukan ide yang bagus. Su Tang berkata, lagi pula, keluarga Kuan punya banyak orang. Apa mereka akan mendengarkannya? Apa mereka tidak takut direbut? Wen Xiang sudah belajar dari kesalahannya. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa mencobanya. Zhong Yiye berkata, lebih baik daripada setengah mati sekarang, jadi aku harus pergi bersamamu, Nona muda. Apapun yang terjadi, nama keluargaku Zhong, jadi setidaknya aku bisa mewakili keluarga Zhong. Hati-hati, kata Su Tang. Haha, Tuan, jangan terlalu khawatir. Nona muda itu pernah berhubungan dengan keluarga Kuan sebelumnya. Dia pasti merasa mereka bisa dipercaya, itulah sebabnya dia ingin pergi ke sana. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Zhong Yiye berkata, selain itu, Nona muda itu juga mendapat kabar tentang keluarga Xie dari keluarga Kuan. Keturunan Xie hentian. Su Tang tercengang. Itu mereka. Zhong Yiye berhenti sejenak. Salah satu cabang keluarga Xie pasti telah pergi jauh ke selatan dan akhirnya menetap di Wushan. Aku datang ke sini terutama untuk mencari Xiao Bai. Dalam perjalanan pulang, aku akan pergi ke Wushan untuk mencari orang-orang dari keluarga Xie. Benar saja, Su Tang merasa tak berdaya. Saat itu, Xie hentian menciptakan seni surga kebencian, sementara Xie Bian dari keluarga Xie mempraktikkan seni menghancurkan surga. Ia samar-samar merasa ada hubungan di antara mereka. Jangan pergi ke keluarga Xie, kata Su Tang. Ada apa, Tuan? Apakah Anda kenal seseorang dari keluarga Xie? Tanya Zhong Yiye. Aku tidak hanya mengenali mereka, aku bahkan membasmi dua dari mereka, kata Su Tang, pasti karena teknik spiritualnya. Kebanyakan praktisi keluarga Xie cenderung kejam. Hampir mustahil bagimu dan Wen Xiang untuk bersekutu dengan mereka. Kalaupun kau bersekutu, segala macam masalah akan muncul. Oh, Zhong Yiye tampak sangat terkejut. Dia sama sekali tidak berani mengabaikan pendapat Su Tang. Lagi pula, ketika kau datang mencari keluarga Xie, apakah keluarga Xie masih ada, masih belum diketahui, kata Su Tang ringan. Ketika situasi di kota Jingtao stabil, tempat selanjutnya yang akan ia cari adalah keluarga Xie. Kebencian itu mungkin bisa diredakan, tetapi dia membasmi orang yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi leluhur agung keluarga Xie. Keluarga Xie pasti akan menyimpan kebencian ini di hati mereka dan tidak mengambil tindakan apapun. Hanya karena mereka berada jauh, puncak Qianqi tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Wushan, dan puncak Qianqi sudah memiliki dua leluhur agung, sehingga keluarga Xie tidak berani bertindak gegabah. Aku mengerti. Zhong Yiye menghela napas panjang. Ia tak pernah menyangka Su Tang begitu membenci keluarga Xie. Jadi, ia harus segera kembali dan melaporkan semua informasi yang ia dapatkan kepada Wen Xiang. Keesokan paginya, Zhong Yiye bersikeras untuk pergi. Su Tang tidak menghentikannya. Ia mengirim sebuah kapal dan secara pribadi mengantar Zhong Yiye sampai ke kota Jingtao, lalu menyeberangi feri Bailong, lalu kembali. Su Tang benar-benar ketakutan. Bagaimana jika Zhong Yiye juga mengalami masalah di kota Jingtao? Bagaimana dia bisa pergi menemui Wen Xiang? Setelah mengantar Zhong Yiye pergi, Su Tang kembali memasuki kota Jingtao dan pergi ke Menara Fengyu. Pertempuran hari itu sangat sengit dan Menara Fengyu rusak parah sehingga perlu direnovasi. Ji Haohao bermaksud menghancurkan Menara Fengyu lalu membangun beberapa gedung tinggi, tetapi Su Tang tidak peduli dengan hal-hal yang dangkal, dan itu hanya akan membuang-buang waktu. Waktu tempuh kapal antara kota Jingtao dan kota Bulan Gelap bervariasi karena arah angin yang berbeda. Perjalanan pulang pergi biasanya memakan waktu setengah bulan. Selama waktu ini, Menara Fengyu hampir selesai direnovasi. Bagi Bao Bei, merenovasi beberapa bangunan bukanlah masalah besar, tetapi berurusan dengan data inventaris gedung Fengyu adalah masalah besar yang hampir membuatnya pingsan. Menanisasikan data membutuhkan penilaian cepat terhadap informasi yang sangat banyak. Bao Bei tumbuh besar di Mangshan dan dapat mengenali karakter, tetapi ia biasanya memproses sangat sedikit informasi, hanya hal-hal sepele seperti urusan keluarga dan perburuan. Terlalu sulit baginya untuk menganalisis dan menilai informasi dari para prajurit pengembara yang tak terhitung jumlahnya sekaligus.
Ketika melihat Sutang, Bao Bei memohon padanya, berharap mereka bisa memindahkan beberapa orang dari kota bulan gelap. Setelah Sutang mengerti apa yang sedang terjadi, ia tersenyum dan meminta Bao Bei untuk membawanya ke ruang belajar. Dengan pengalaman di paviliun Changjian, Sutang sangat percaya diri dengan istana pikirannya sendiri. Dalam hal kultivasi, ia mungkin masih jauh dari para praktisi hebat itu, tetapi dalam hal memproses berbagai informasi kompleks, tak ada yang bisa menandinginya. 420.